Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana dalamnya ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita akan melihat bagaimana mereka akan membawakan setiap data-data bahkan argumentasi mereka yang berkaitan dengan tema pembahasan mereka di hari ini. Dan pastinya setiap data yang akan mereka bawa itu mereka harus bisa pertanggungjawabkan dan semuanya juga bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana reaksi dan tanggapan dari Ustadz Suma ketika data bodong yang dia bawakan, yang selalu dia bawakan berkaitan dengan iman kekristenan itu bisa dibantahkan dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Dan ketika teman-teman dari para apologet Kristen bertanya tentang iman dan kitab dari Bang Suma, malah Bang Suma menjadi kepanasan dan seakan-akan dia mau framing lagi untuk kembali lagi membahas Alkitab, karena itu sudah menjadi makanan hari-hari dari si Ustadz Suma untuk mengusik-musik iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya harap kita semua bisa menonton diskusi atau debat ini dari awal hingga akhir supaya kita semua boleh dicerdaskan dan kita juga boleh melihat bagaimana ketika para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Arab apologet Kristen, mereka bisa dengan begitu luar biasa mempertanggungjawabkan iman keyakinan kita kepada setiap orang yang belum mengerti, mengenal, bahkan mengusik-musik iman kekristenan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Beliau kemudian menghidupkan burung dari tanah liat. Itu untuk apa? Apakah untuk membuktikan bahwa dirinya Tuhan? Tidak. Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah nabi, bukan anak haram. Karena bagi Israel, Bani Israel, Yesus itu anak haram. Dia membuktikan bahwa aku adalah nabi, sehingga Tuhan mengizinkan itu. Nah, ketika saudara mengatakan, kok bisa ya? Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj ayat 73, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya segala maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Memang tidak dapat. Meskipun semua makhluk di atas muka bumi ini berupaya untuk menciptakan sayap lalat sekalipun, mereka tidak akan mampu. Tapi kalau Tuhan yang memberikan izin, ya jangankan seekor burung, ya dunia ini Dia mampu ciptakan. Kalau Tuhan yang mengizinkan. Kenapa? Karena yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta memberikan kemudian wewenang kepada Dia untuk melakukan itu. Artinya kekuatan yang dilakukan, mujizat yang dilakukan, itu adalah pekerjaan Tuhan yang bekerja pada dirinya. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan bahwa pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya Dia mampu menghidupkan orang mati. Dia mampu membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kalau Dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lantas dari mana kekuatan itu? Ternyata kekuatannya dari Tuhannya. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Tidak ada seorang pun yang mampu. Siapapun mereka, meskipun mereka berkumpul menyatu untuk menciptakan seekor lalat, tidak akan bisa. Tapi ketika Tuhan menginginkan terjadi kepada utusannya agar Dia menciptakan seekor burung, bisa. Makanya dikatakan di ayat itu, biiznillah. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Yesus bahkan kalau bisa saya katakan, Dia mampu menciptakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya. Apakah kemudian Dia adalah Tuhan? Tidak. Yang Tuhan itu yang mengutusnya. Dia hanya utusan. Jadi kalau saudara mengatakan Dia adalah nabi, kemudian Dia juga Tuhan, coba dibalik. Apakah yang Anda sebut Bapak itu Dia nabi? Tidak. Bapak itu bukan nabi, Bapak itu bukan manusia. Tapi manusia Yesus bisa menjadi Bapak, bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi ilah dan seterusnya. Menandakan bahwa teman-teman Kristen memang menduakan si Bapak dengan anak Maria, yaitu Yesus. Ya, jadi apa yang Anda uraikan tadi itu, ya supaya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada yang mampu menciptakan selain daripada Allah. Nah, bagaimana kemudian Isa bisa menciptakan itu? Karena izin Allah. Anda pun bisa menciptakan kalau Allah mengizinkan, kalau Anda adalah utusan Allah. Tapi kan Anda bukan utusan Allah, kita hanya manusia biasa aja. Terkhusus kepada Nabi Isa alaihissalam mampu melakukan itu, bukti bahwa Dia adalah seorang nabi. Itulah makanya kami mengimaninya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Karena kekuatan Dia lakukan biiznillah, dengan izin Allah. Silakan Dinda Alif.
Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tadi Bang Duran ya menanggapi salah satu membawa surah Al-Hajj itu membuktikan jelas ya, membuktikan bahwa pertama orang yang tidak mendapat izin dari Allah sehebat apapun dia tidak akan mampu melakukannya. Makanya kami berani tegaskan tadi, Nabi Isa alaihissalam dia bisa berbuat sesuatu yang tidak sama seperti pada umumnya manusia. Karena apa? Karena dengan izin Allah. Tanpa seizinnya dia tidak bisa berbuat itu gitu loh. Jadi konteksnya berbeda. Bahkan sebentar ya, saya coba tadi lihat, sebenarnya enak sambil share screen memang ya. uh, Sorry, jadi hilang. Di sini innaladina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaba. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyeru selain dari Allah. Jadi ketika dia orang-orang kaum kufar, kaum musyrik yang memang tidak berdoa kepada Allah, di sini ditegaskan, dia tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Dan Allah itu bisa menghendaki kepada siapapun untuk melakukan perbuatan sesuatu yang tidak pada umumnya. Ada ayatnya. Pertama mengenai Nabi Isa, tadi saya sudah tegaskan, memang Allah perkuat dengan wa ayadnahu biruhil kudus, dengan malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, dan keutamaan beliau. Nah, ada dipertegas dengan ayat lain, kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya, bahwa Allah bisa menghendaki memberikan kehebatan kerajaan kepemilikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dalam kehebatan-kehebatan di Al-Quran dijelaskan itu tidak merubah posisi Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia utusan pada umumnya. Makanya beliau ditegaskan di salah satu ayat Al-Quran bahwa yang namanya Rasul itu indikasinya adalah dia makan, dia minum. Seperti pada Rasul-Rasul lainnya itu ada di surah Al-Furqan ya. Dikatakan bahwa dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Mereka itu berjalan. Nah, kalau ada indikasi seseorang lapar atau dia berpuasa 40 hari habis itu lapar, dia itu manusia utusan, memang demikian. Atau dia pernah katanya mengobrak-abrik di suatu tempat gitu kan, dia manusia, memang berdakwah, demikian adanya. Nabi Musa alaihissalam aja dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak dinarasikan dia lapar. Tetapi ada nabi lain, Nabi Isa alaihissalam, saya nggak tahu ya, di kitab sebelumnya ada yang dikatakan bahwa dia setelah berpuasa 40 hari 40 malam dia lapar, lalu dicarikan makanan. Nah, itu indikasi dia seorang manusia biasa. Lebih hebat di Al-Quran narasinya. Ya, terima kasih, maaf kalau waktu habis. Terima kasih Pak Ali, waktu udah habis ya. Baik, silakan dari PL Krisan menanggapinya 6 menit. Oke, Dan nanti akan ya. berikan pertanyaan lemparan ya. Oke. Kan saya udah bilang tadi, walaupun ada kata izinnya, tetapi Allah bilang tidak ada yang bisa menciptakan selain dia. Bahkan sekularis, berarti kan premisnya seperti itu. Allah mengizinkan Isa yang katanya manusia itu menjadi seperti Allah dong, bisa menciptakan juga. Apakah tidak ada yang menyembah Isa? Oh, ada, siapa bilang? Surah At-Taubah ayat 31 tanpa tafsir, tanpa kata dalam kurung dikatakan apa? Allah dan Al-Masih. Menyembah Allah dan Al-Masih. Surah 9 ayat 31. Surah 9 ayat 31 tanpa kata dalam kurung, tanpa tafsir, itu jelas menyatakan menyembah Allah dan Al-Masih. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rai-rainya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang dipersekutukan. Echad, Esa itu adalah Echad. Esa itu bukan wahid. Esa itu adalah satu kesatuan. Ya, kalau wahid ya satu. Kan itu jelas. Tetapi karena tafsir dan kata dalam kurung akhirnya menjadi rancu. Bukankah seperti itu? Tadi Juma bilang hanya Bani Israel. Dia lupa. Yasin ayat 14 dikatakan Isa Al-Masih mengutus utusan ke negeri Antioquia. Itu ada tafsirnya. Baca tafsirnya. Saya menolak tafsir. Jadi silakan Anda juga menolak tafsir dong. Coba Pak Erben, surah Yasin, surah 36 ayat 14, lihat di tafsir Ibnu Katsir. 34? Nah, silakan Anda sumpah serapah sahabat Nabi Anda yang mengatakan bahwa ayat berapa, Bro? Ayat 14. Tafsir Ibnu Katsir. Antioquia itu negeri Antioquia, bukan negeri Israel. Antioquia itu beda sama Israel. Kami, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka menguduskannya. Maksudnya dengan spontan mereka mendustakan kedua rasul itu. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, yakni kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurair menyebutkan maka ketiga utusan itu sesungguhnya, yakni dari Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Dia memerintahkan kepada kalian agar menyembah Dia semata, tiada sekutu baginya. Demikianlah menurut Abdul Aliyah, tetapi Khatam Din menduga bahwa ketiganya adalah utusan Al-Masih alaihi wasallam kepada penduduk negeri Itakiyah. Siapa yang mengatakan itu, Pak Erben? Kalau di sini siapa ini? Tetapi kata Ibnu Diamah menduga bahwa ketiganya adalah utusan-utusan Al-Masih kepada penduduk negeri Antioquia. Ya, silakan Anda sumpah serapah kepada Qatada, bukan kepada saya. Qatada yang mengatakan dia menduga bahwa utusan itu adalah utusan Al-Masih. Kemana? Ke negeri Antioquia. Bukan ke Israel aja, gitu loh.
Terus tentang apa ya tadi? Oke. Apakah manusia bisa melakukan pekerjaan seperti Allah? Seperti Allah? Oh, nggak bisa. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ada manusia yang bisa mengerjakan pekerjaan daripada Allah? Nggak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Lanjut, Pak Erben. Oke, jadi aku perlu mungkin baca dengan detail dan teliti sih. Mungkin cara membaca kita beda terhadap ayat ini, tetapi kalau saya baca ayat ini, saya tidak tahu ya, mungkin saya yang salah membaca atau bagaimana. Tapi di ayat ini jelas dikatakan, dan ingatlah yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke roh kami, kepada lagi seluruh amanahnya. Apakah Arab, Indonesia bukan alam? Baru dikatakan di sini juga terkemuka di dunia dan di akhirat. Apakah Indonesia bukan dunia? Apakah Eropa bukan dunia? Saya tidak mengerti juga kalau seperti itu. Pernyataannya bahwa Isa itu hanya untuk Bani Israel. Baru dikatakan juga bahwa Isa ini memang luar biasa di dalam Quran ya. Berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Makanya nafsunya nggak benar. Jadi kalau ada juga kawan-kawan muslim mengatakan Isa nafsu sama keledai sebenarnya menentang ini. Karena nggak mungkin baru sama perempuan apa, nggak boleh. Karena ayatnya sungguh luar biasa. Baru dikatakan, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Dan tidak pula malaikat-malaikat yang terdekat. Barang siapa enggan dari menyembahnya. Menyembah siapa ini? Menurut saya ini menyembah Al-Masih. Dan menyombongkan diri. Nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jadi sebenarnya Isa juga disembah berdasarkan ayat ini ya. Kembali kepada pencerahan kita memahami. Baru tadi mengatakan orang Yahudi katanya Yesus itu anak haram ya. Ya menurut saya orang Yahudi yang mana dulu, karena orang Kristen yang menulis Alkitab, semua orang-orang Yahudi juga tidak pernah mengatakan Yesus anak haram. Dan menurut saya orang yang tak berdosa itu tidak layak disebut anak haram. Orang yang sudah di surga itu tidak layak disebut lagi anak haram. Orang yang sudah mengalahkan iblis itu tidak layak disebut anak haram. Itu aja lah. Oke, waktu habis berarti masing-masing sudah 2 kali ya. Jadi punya kesempatan masing-masing 2 kali lagi untuk sesi 6 menit ini. Silakan moderator. Ya, terima kasih. Ini masih ada 4 kali lagi. Ya. Ya. Cek. Iya, kedengaran. Ya, halo. Halo Pak Kaisar, masih monitor? 4 kali lagi. 4 kali lagi ya, 4 kali 6. Nikolai bisa timernya? Soalnya Kuma udah nggak bisa. Timer tolong dibantu. Ya, Nikolai. Yang bisa tampilkan di kalau bisa yang di profile mungkin dari laptop saya lagi dipakai. MDM mungkin bisa bantu. Ya. Kalau ini kan tapi di profile bukan di share screen. Ya, laptop saya lagi dipakai jadi nggak bisa. Halo Pak Nikolai, monitor. Oke, bentar. Iklan dulu aja, Joanna. Baik, sebelum memulai untuk 4 kali lagi, teman-teman, saya di sini menyampaikan aja channel yang live pada malam hari ini dari kekristenan itu adalah Family in Christ Official, ada Urban Channel, ada Buah Sulung Channel, ada Rion. Kemudian channel dari Muslim itu ada Debat Hebat, Debat Panas, Mari Berhijrah Official, Pengamat Debat, TMC atau Tristan Muslim Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Zulkifli M. Abbas Official, Osi Channel, dan Ucuk Bebas. Oke teman-teman, Al-Alif Channel. Al-Alif Channel, oh ya Al-Alif Channel. Terlupakan. Baik, Al-Alif Channel teman-teman. Oke, disclaimer dulu untuk sebelum memulainya. Jadi ini tidak ada head opinion, tidak ada ad hominem, tidak langsung mengambil kesimpulan dan tidak framing, serta tidak serang personal ya. Oke, ini 4 kali lagi dengan waktu 6 menit ya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya Muslim 6 menit. Silahkan Pak Zuma dan Pak Alif. Silakan dari Muslim, langsung digas biar tidak ngantuk tengah malam ini. Iya. Silakan Guru Najuma. Mana? Kak Zuma, tolong raise hand. Sudah saya buka mic-nya. Silakan. Anda. Sinyal ya, beberapa tempat memang sinyalnya lagi bermasalah kayaknya. Iya, komentar tadi barusan. Ya, cek suara saya kedengaran? Ya, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi data yang Saudara Erben bawa itu sudah dibantah dari surah Al-Maidah ayat 116 ya.
Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, mengingat banyak manusia yang menuhankan dirinya, Allah bertanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni? Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepada dirimu? Beliau menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan apa kepada mereka? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, bukan menyembah kepadaku. Jadi data yang Anda ambil itu, Anda tafsirkan sendiri, Anda terjemahkan sendiri, Anda maknai sendiri, itu sudah dibantah dengan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116, ayat 117. Nah, terkait dengan data yang tadi, saudara Duren, itu sudah dibantah ya, bahwa manusia bisa melakukan apa saja atas kehendak Allah. Allah yang memberikan mukjizat, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan tanda-tanda. Manusia itu mampu melakukan atas izin Allah. Karena Allah yang maha berkehendak. Kalau Allah menghendaki hambanya, ciptaannya melakukan sesuatu mukjizat, itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, apakah Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat itu karena dirinya? Dari dirinya? Tidak. Tapi dari Tuhan. Berarti yang melakukan itu adalah Tuhan melalui perantaraan dirinya. Makanya Yesus dalam kitab saudara, itu tidak pernah Yesus ngaku-ngaku. Dia pernah ngaku-ngaku. Dia mengatakan dirinya melakukan suatu pekerjaan karena diperintahkan oleh Bapaknya. Nah, yang tadi Yesus melakukan ini, melakukan itu karena diperintahkan untuk melakukan pekerjaan Bapaknya. Jangan Anda mengatakan bahwa Yesus melihat Bapaknya melakukan ini, sehingga Yesus juga melakukan itu. Bukan begitu. Karena kalau Anda artikan seperti itu, bahaya. Yesus bersunat. Apakah dia melihat Bapaknya juga bersunat? Hati-hati. Ya, Yesus makan. Yesus tidur. Yesus ketakutan. Apakah kemudian dia lakukan itu karena melihat Bapaknya ketakutan? Tidak. Jadi yang dimaksud Yesus itu adalah, baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bahwa Yesus adalah orang yang ditentukan untuk Israel melakukan suatu kekuatan, tanda-tanda, mujizat, dan dia hanyalah perantara. Dia alat yang digunakan oleh Allah untuk memperlihatkan kekuasaan Allah kepada Bani Israel. Nah, terkait dengan surah Yasin, saudara ingin mengatakan Paulus diutus atau apapun itu, justru kalau Anda menggunakan tafsir itu, menandakan bahwa di Islam ternyata Paulus itu adalah orang baik-baik. Dia adalah utusan daripada Nabi Isa. Ternyata dia manusia baik di dalam Islam. Tapi di kitab Anda, dia adalah penipu, dia adalah pendusta, dia adalah orang yang licik, dia adalah pembunuh. Coba telah lebih dalam lagi. Ternyata Paulus di Islam itu menurut Anda adalah orang baik. Utusan seorang Nabi. Berarti dia duta. Apostolos dari seorang Nabi. Di kitab Anda justru tidak. Dia pembunuh, dia pendusta, dia dikatakan sebagai licik, dan seterusnya. Ya, saya kira begitu. Silakan Adinda. Oke, baik, terima kasih. Saya share screen aja lah ya, biar enak, karena tadi kan bawa-bawa Al-Quran. Boleh ya? Aduh, di stop dulu boleh waktunya? Di pause dulu, mau share screen. Sekiranya bisa, saya belum bisa share screen waktu terus berjalan. Dan dicabut dulu share screen-nya. Halo, timer. Kayak timer jadi. Ini mau share screen Ustadz Alif yang berbicara apa yang satu lagi? Raisen. Udah co-host tuh, lihat tuh. Oke, siap. Bisa, baik. Tadi sudah ditegaskan, lalu gini ya, saya coba pertegas lagi. Saya sebenarnya berterima kasih kawan-kawan mempelajari Al-Quran. Karena di sini jelas dikatakan mengenai bahwa yang diterjemah di sini mereka menjadikan para rabi, Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, serta Nasrani mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka, gimana ini? Timpa aja screen-nya. Oke. Silakan di-share lagi. Ya. Kembali lagi ya ke ayat ini, bahwa di sini jelas bahwa Tuhannya itu Allah di sini, jelas Allah, dan Al-Masih ini juga dipertuhankan, dan ini adalah suatu perbuatan yang salah sekali lagi. Karena apa? Nabi Isa berkali-kali mengatakan bahwa dia itu tadi seorang hamba, dan tadi oleh Ustaz Juma sudah dikatakan di surah Al-Maidah ayat 116 demikian. Bahkan di sini dipertegas subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari perkara yang dipersekutukan gitu. Nah, dari persekutuan itu Allah itu maha suci, tidak demikian di dalam Islam. Lalu mengenai masalah ini ya juga tadi Bro Erben menegaskan di surah Al-Anbiya ya, dan walati aswadat farjaha panafahna fiha min ruhina wa ja'alnaha wabnaha ayatal lil alamin. Di sini tegas bahwa karena dengan kehebatan di sinilah yang Sayyidatina Maryam, orang yang suci, orang yang tidak berbuat zina, tetapi dia menjadi seorang wanita yang hamil dan dia mengandung menjadi anaknya. Itu tanda-tanda kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang kehebatan Isa putra Nabi Isa-nya, bukan, tetapi Allah yang Maha itu, seperti di surah Ali Imran sudah banyak ditegaskan di sini ya. Mana tadi? Jadi banyak di sini ayatnya karena tadi banyak buka ayat. Ya, di sini bahwa inallah yubasyiruki bi kalimatin minhu. Itu ayatnya demikian, bahwa Allah itu menegaskan bahwa memberikan kabar gembira kepada kepada Sayyidatina Maryam atau ibunya Nabi Isa, bahwa dia itu memberikan kabar gembira bahwa akan mengandung gitu. Itu tanda kekuasaan Allah ya. Makanya tadi ada banyak
banyak salah paham sebenarnya menerjemahkan Al-Quran. Lalu mengenai tadi surah Yasin juga saya memperkuat lagi ya. Kalau memang kamu mau ngambil itu pendapat, karena itu pendapat salah satu Ibnu Jurayj kalau tidak salah ya, di situ talbis namanya, di situ tidak digunakan. Itu hanya salah satu pendapat dari salah satu mufasir. Nah, kalaupun Anda mau menggunakan di surah Yasin ini, surah 36 ayat 14, ini takut keburu habis waktunya. Di situ, Mas Paulus mendakwakan tauhid loh di situ. Dia sama sekali tidak menyinggung menuhankan Nabi Isa. Dia itu dakwahnya tauhid. Nah, kalau kamu demikian, mestinya kamu ikuti ajaran itu. Kalau kamu memang demikian, nah di sini nih ayatnya di sini jelas. Sorry panjang, kalau itu rumah aku main dukir tumbal antum kamu meskipun wajana misal madinati rajulias aqala ya kami tabiul mursalit tapi malaisalukum ajrum wa hum muhtadun. Wa malila abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apakah alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan? Di sini banyak kejelasannya bahwa di situ. Nah, kalau kamu sepakat nggak dakwahnya Paulus ini adalah dakwahnya tauhid, menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah atau mengusung tentang masalah Trinitas atau ada Tuhan atau menuhankan Yesus lah. Di sini tidak ada sama sekali dakwahnya tauhid. Kalau kamu mau mengambil ayat ini, mestinya kamu kembali ke ajaran tauhid, kembali ke ajaran bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, tidak menuhankan selain dari Allah. Ya. Ya, baik, terima kasih karena tadi kan waktu berjalan terus. Sorry, saya tutup screen. Sudah saya tambahkan 45 detik. Oh, terima kasih. Anda baik hati sama saya. FIC selalu baik hati. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Baik, dilanjutkan dari teman-teman Kristen ya. 6 menit, silakan Pak Duran dan Pak Erben. Oke, saya dulu ya. Alif membaca dengan kata dalam kurung. Sangat disayangkan ya. Malam ini Alif tidak jujur membaca. Dia membaca kata di dalam kurung 931. Dia membacanya Nasrani mempertuhankan. Saya katakan dari awal, jika tidak ada kata dalam kurung, ingat ya, jika tidak ada kata dalam kurung dan juga tafsir, maka membaca secara letterlek adalah Allah dan Al-Masih. Oke. Ya. Oke. Benar gak? Oke. Nah, sekarang Alif dan Juma, terima kasih telah memuji-muji Paulus. Karena saya tidak konteks saya bukan Paulus. Saya bilang, Qatada, silakan Anda sumpah serapah kepada Qatada. Dia menduga bahwa Al-Masih, Isa Al-Masih mengutus utusan itu ke negeri Antioquia. Gitu loh. Kalau hanya dikatakan Isa itu hanya untuk Bani Israel, lalu dia mengutus utusan ke negeri Antioquia yang bukan Israel. Ini Qatada loh yang bicara, bukan mufasir loh. Mufasir kan penafsir. Kalau Qatada kan sahabat. Anda mau sumpah serapah? Silakan. Saya bilang saya tidak percaya kepada tafsir Anda. Saya hanya memperlihatkan apa kata tafsir Anda. Lalu kita lihat lagi di Ali Imran 39. Tolong dibukain yang Qur'an Pak Erwin. Lagi-lagi tafsir Anda mengatakan hal yang sangat-sangat bertentangan kalau menurut saya. Berapa itu? Ali Imran 39. Ali Imran surat 3. Surat 3 39. Kita lihat di Ibnu Katsir Pak Erwin. Ya. Saya memperlihatkan kepada Anda data iman Anda, bukan data yang saya bikin-bikin sendiri. Gitu loh. Oke, Al Imran ayat 39. Iya, ini udah. 39. Lihat tafsir Ibnu Katsir, Pak Erwan. Udah. Ya. Tolong kebawain ya, firman Allah yang membenarkan kalimat dari Allah. Kan itu bacaan firman Allah SPT yang membenarkan kalimat dari Allah. Ya. Dikatakan di sini apa? Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa Yahya adalah orang yang mula-mula percaya kepada Isa Ibnu Maryam. Qatada mengatakan yang maksud ialah berada pada sunnah dan tuntunannya, ya, bersujud. Di sini dikatakan bersujud kepada Isa pada saat dia masih di dalam kandungan. Nah, kok bisa? Yahya yang di dalam kandungan bersujud kepada Isa. Siapa ini Isa ini kalau cuma manusia biasa? Kok bisa dia bersujud? Padahal dia masih dalam kandungan, si Yahya. Tafsir Anda yang mengatakan, tafsir Ibnu Katsir. Kok bisa gitu loh? Bingung saya. Lanjut Pak Erwin. Oke, jadi sebenarnya teman-teman ini kan justru sebenarnya Isa itu sosok yang sangat luar biasa ya di dalam Quran itu. Terkemuka di bumi di surga, tidak berdosa, menguasai hawa nafsunya, bahkan dikatakan rahmat bagi semesta alam. Di situ ya baru berduran tadi katakan bahwa Yahya di dalam rahim bersujud kepada Isa. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apakah ada perlakuan daripada Allah kepada Muhammad seperti itu? Kepada Muhammad, itu menjadi pertanyaan saya. Karena saya tidak menemukan. Baru tadi kalau Paulus dikatakan ada penipu, pendusta, pembunuh, tetapi dalam Quran baik-baik saja.
Saya mengatakan bahwa ini semua masa lalu Paulus ya membunuh. Kalau penipu, Paulus dituduh orang penipu. Akhirnya dia bilang, ya nggak apa-apa lah. Kalau kau tuduh aku penipu. Tapi banyak menangkan jiwa. Itu sebenarnya latar belakang, tapi karena nggak mengerti. Tetapi yang saya lihat gini ya, banyak orang tidak bisa membedakan arti kata Tuhan dalam konteks Kristen. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa kata Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Maka ketika kami mengatakan Tuhan Yesus, artinya Yesus penguasa. Bagaimana kepenguasaan Yesus? Dia berkuasa di bumi, di surga. Dia berkuasa mengampuni dosa. Makanya dikatakan Daniel pasal 7 ayat 13 itu kan dia Mesias. Bahwa Mesias itu bukan manusia biasa seperti kita, tapi manusia yang memiliki sosok ilahi juga. Itulah makanya dia disembah. Saya sudah pernah juga jelaskan sama Muslim bahwa dalam konteks Yahudi yang disembah itu raja juga disembah. Makanya Salomo disembah, Daud juga disembah. Tetapi di sisi lain mereka menyembah juga kepada Bapa Yahweh. Artinya menyembah itu tidak seperti yang dipahami teman-teman Muslim. Menyembah di situ tidak berarti sesuatu yang disembah itu langsung Allah, tidak. Harus dilihat dulu arah dari penyembahan itu. Baru tadi ada juga Bro Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Bapa kami nyatakan itu bidat. Itu ajaran daripada ajaran bidat. Tidak pernah ada pernyataan kami mengatakan Yesus itu Bapa. Tetapi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang hadir dalam rupa manusia untuk menyatakan kebenaran, menjadi teladan. Jadi kalau dikatakan juga bahwa Yesus melakukan semuanya itu atas kehendak Bapa, iya. Termasuk ketika Yesus mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Itu semua kehendak Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku kebangkitan dan hidup, itu semua kebenarannya Bapa itu. Aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Itu semua kebenaran. Dan itu kami terima bulat-bulat tentang hal itu. Makanya kami sangat-sangat bersyukur boleh mengenal Yesus ini. Tidak ada keraguan. Tapi kalau teman-teman Muslim saya lihat justru Isa Al-Masih yang lebih mulia di dalam Quran, itu menurut saya dari hasil penjelasan tadi, justru kalian seringkali hina. Seperti tadi lah dikatakan bahwa Yesus yang dianggap Isa itu anak haram. Sesungguhnya ketika Anda mengatakan itu berarti Anda sedang menyerang akidah Anda. Karena dikatakan Isa itu menahan hawa nafsu loh tadi. Jadi sesuatu hal yang luar biasa rupanya tentang Isa. Walaupun Isa di dalam Quran adalah cuilan dari Yesus di dalam Alkitab kalau menurut saya. Jadi tidak utuh, itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Silakan 6 menit lagi kemudian dari Tia Isam untuk menanggapi. Ya baik. Silakan Guru. Saya bagian counter aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara kita Kristen berdua ya, keberadaan Al-Quran itu datang justru untuk mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam yang kalian rendahkan serendah-rendahnya. Bani Israel mengatakan Nabi Isa itu yang datang kepada mereka lahir tanpa ayah itu adalah hewan. Dikatakan direbus di neraka, di dalam tinjak mendidih. Dikatakan dia anak haram. Itu ahli kitab. Di mana dia diutus. Orang-orang yang ada di situ yang kemudian menganggap Nabi Isa yang mereka sebut Yeshua HaMashiach itu seperti itu keadaannya. Setelah ahli kitab muncul lagi Kristen yang lebih parah. Mendudukkan dia sebagai sembahan, sebagai Tuhan, dan seterusnya. Ini kemudian Al-Quran datang meluruskan itu. Bahwa dia hanya manusia, derajatnya tinggi, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi dia tidak menyamai Tuhannya. Justru mempraktekkan untuk menyembah kepada Tuhannya. Setinggi apapun derajat Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Dia manusia. Sementara Tuhan bukan manusia. Yang keliru kemudian yang mendudukkan Yesus dengan berbagai macam julukan, tapi faktanya kemudian pada endingnya dia menuhankan, menyembah, beribadah kepada Yesus. Ya, meski malu-malu kucing mengakui itu. Kan itu fakta di lapangan. Anda mendudukkan Yesus setara dengan Tuhannya. Inilah yang dinobatkan oleh Al-Quran. Kalau tadi ada yang bawa tafsir, dia membawa surah Ali Imran kemudian, tafsir itu bukan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tafsir itu bukan firman Tuhan. Tafsir adalah penafsiran ya orang-orang terhadap Al-Quran. Nah kalau Anda membaca Al-Quran, fanadatul malaikatu wa huwa qa'ima yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Tak ada secuil pun berbicara mengenai Nabi Isa di situ. Ya, entah dari mana Anda mengambil tafsir kayak begitu. Ya, ada Nabi Isa di sini. Ini bercerita tentang Nabi Yahya alaihissalam. Dan justru dikatakan di situ seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Jadi sehebat apapun argumen kalian ingin mendudukkan manusia bernama Nabi Isa alaihissalam, makin nampak bahwa kalian ingin menuhankan manusia di samping Dia yang telah menciptakan manusia. Itu yang kita lihat malam ini. Berusaha mengambil data dengan kemampuan yang kalian punya, saudara-saudara punya, untuk mencuci otak orang bahwa Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Padahal kami yang punya kitab
Ya, kami yang paham tentang Nabi Isa alaihissalam, dia katakan dirinya hanya utusan Tuhan. Bahkan di kitab Anda tidak satu pun data yang kemudian Yesus melontarkan dari mulutnya sendiri bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kenapa kemudian gagah-gagahan mengambil Quran, sementara di kitab kalian tidak ada bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, begitu teman-teman. Silakan Dinda. Oke, terima kasih Gurunda. Saya lanjut aja pakai share screen lagi biar lebih afdol ya. Ya, mengenai masalah tadi, saya menggunakan dalam kurung kata beroduran. Dalam kurung itu dipergunakan untuk Anda yang tidak paham originalnya. Makanya kami ini Kemenag membantu orang yang paham hanya terjemah, akhirnya dibantu dengan dalam kurung. Itu tujuannya. Di sini jelas ayatnya, waqalatil yahudu, uzair ibnullah, waqalatil nasor, al-masih ibnullah. Nah, dalika kaulum bi afwahihim yudohiun. Nah, al-ayat sadaqal adim ya, saya berhemat waktu. Makanya mereka di sini diperjelas lagi. Mereka menjadikan. Nah, kata waw di sini, wal masih, ini otak mengandung makna dari mereka juga menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam itu Tuhan selain Allah. Makanya dikatakan kafir. Oke, kamu tetap kekeh bahwa di sini ada ketuhanan. Makanya memang kalau dalam hal posisi menuhankan Nabi Isa sepertinya dari kitab sebelah dari lebih kuat di Al-Qur'an, tetapi mereka tidak ada ayat seperti di Al-Maidah ayat 72 Bismillahirrahmanirrahim laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, dan diperkuat di ayat 73 laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Pertama, ketika dikatakan Nabi Isa putra Maryam itu dikatakan kafir, ketika dikatakan juga tiga dari yang tiga atau tritarian atau tari-tarian ini juga kafir. Wa ma min ilahin illahu wahid. Dan di sini dipertegas ayatnya, dipertegas lagi dengan dakwahnya Nabi Isa. Oh, di sini langsung ya. Wa qala al-Masih ya bani Israil, ubudullaha rabbi wa rabbukum. Nabi Isa itu dakwahnya begini. Ini perlu dipertegas ya. Coba ini jelas kalimatnya. Isa al-Masih berkata, ya bani Israil, hai bani Israil, sembahlah Allah. Ubudullaha, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Mestinya kalau kamu tadi banyak mengais tentang bagaimana kehebatan Nabi Isa, makanya kami mengakui kehebatannya. Bahkan seperti wa yukallimuna sabil mahdi wa kahla, beliau bisa berkomunikasi berbicara dengan manusia di waktu dia dalam ayunan. Itu hebat. Di kitab ada nggak ada, dan ada kitab-kitab yang lain seperti menciptakan burung dan lain sebagainya. Itu hebat. Kenapa? Di ayat kami, di surah kami dipertegas. Pertama, Nabi Isa dakwahnya demikian dan memang dia diciptakan. Ada di surah Ali Imran. Mana ya suratnya? Bahwa inna masalah Isa indallah di sini nih. Kama sali Adam. Coba kamu pakai ayat ini, biar kamu tuh ini nih ya. Biar kamu tuh bisa paham. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ini pakai dong ini, bahwa memang hebat Nabi Isa itu hebat. Memang tapi kenapa ada sang maha hebat di balik semua itu? Makanya tadi juga dikatakan Nabi Isa oleh Allah langsung ajarkan wa yu'allimuhumul kitab. Allah ajarkan di surah ini juga ya. Allah mengajarkan Nabi Isa langsung menulis bagaimana memahami kitab Injil Taurat langsung tanpa belajar lagi, tanpa sekolah, langsung diberi kehebatan. Tetapi dia posisi keutusan. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dari kekristenan 6 menit. Dulu Pak Edwin. Saya. Halo. Atau Pak Duran, silakan. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran ya. Oke. Tadi dikatakan katanya itu kata-kata dari Kemenak untuk memperjelas. Memperjelas apa, Alif? Tidak ada kata Nasrani kok di dalam ayat itu. Wa itu kan kata dan itu untuk apa gunanya? Dia kan untuk penghubung. Penghubung kemana? Masa Anda mau loncatin ke ayat yang sebelumnya? Begitu loh, Alif. Belajar tata bahasa yang benar. Jangan cuma bisanya, untuk memperjelasnya, wah itu nyantolnya di ayat nggak masuk di dalam tata bahasanya, Alif. Nah, terus saya mau katakan tidak ada ciptakan burung, nggak ada memang di Alkitab kami. Itu adanya di mana? Di kitab Injil yang telah kami tolak, Injil palsu, genostik yang telah kami tolak. Itu ada Yesus menciptakan burung di masa kecil. Jadi kita bingung. Udah jelas-jelas Injil palsu yang kita tolak, kok bisa nongol di Quran? Gitu loh, bingung saya. Udah jelas-jelas kita menyatakan Injil itu Injil Thomas, Injil palsu. Kok bisa ada nih? Di dalam Quran. Alkitab itu sudah ada di abad 1. Kami sudah ada istilahnya, kalau Anda bilang, wah konsili untuk menetapkan Alkitab. Ya jelas, konsili itu di abad ketiga. Itu sudah ditolak, dinyatakan palsu, Injil palsu. Kok bisa nongol di Al-Quran? Bisa menciptakan burung dari tanah liat. Itu Injil palsu loh. Ya. Kenapa suka yang palsu-palsu gitu loh? Bingung saya. Oh iya, tadi si Juma bilang, si Julkipi bilang, itu tafsir hanya ini. Loh, ini yang ngomong Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj berkata dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Yang mencatat siapa? Yang menukil siapa? Yang menukil itu adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Sumpah serapa dong kepada mereka bertiga. Berani? Nggak berani. Sujud.
sejak di dalam kandungan Yahya sudah bersujud. Nah, lanjut Pak Erben. Oke ya, jadi kata menyembah, karena kami kan umat yang memang berakar dari ajaran Yahudi, maka sebenarnya kalau orang mengerti konteks dari Yahudi, maka sebenarnya mengerti kok apa yang kami maksud dengan menyembah. Jadi dalam ajaran Yahudi, raja juga disembah, itu tidak musyrik, tetapi posisinya disembah sebagai raja. Ini dia. Allah disembah Tuhan Yahweh sebagai Tuhan, iya. Bukan dua sesembahan. Sorry, sebentar Pak Erben. Iya. Erben, sorry sebentar. Iya, lanjut. Saya tunggu data dari Zulkifli yang menyatakan, ya, saya tunggu data dari Zulkifli yang menyatakan bahwa Yesus itu anak haram dan direbus di dalam tinja. Saya tunggu datanya. Itu data dari mana? Dari Kristen kah atau dari Yahudi Rabini? Saya tunggu datanya. Jangan asal cuap-cuap. Kita dari tadi selalu main data, ya. Saya tunggu datanya dari Zulkifli. Silakan kasih linknya kepada kita. Ini jadi artinya karena kalau orang tidak mengerti memang konteks Yahudi penyembahan itu, maka selamanya nggak nyambung. Tapi karena kita mengerti, maka kita bisa menjelaskan. Yang berikut katanya orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan. Tapi ini khotbah Petrus loh ya. Lihat ini khotbah Petrus ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini. Jadi ketuhanan Yesus itu ya Bapa di surga yang membuat. Maka dari sini kata Tuhan dengan kata Allah beda. Karena apa? Karena Allah itu Theos. Sedangkan Tuhan itu Kurios. Bahasa Inggrisnya ini God. Ini Lord. Tadi kan saya sudah jelaskan. Tapi kalau artinya gini, kalau membangun argumen di luar dari penjelasan, artinya itu sudah bukan, ya itulah itu. Jadi kembali lagi, tadi Juma mengatakan Yesus direbus di tinja. Saya pikir kalau Juma mengutip ayat itu artinya kamu menolak Quranmu yang kau sepakati bahwa Yesus adalah Isa. Seharusnya kamu harus menolak itu juga. Jadi menurut saya sikap seperti itu mempermalukan diri sendiri. Jadi saya mau tegaskan sama kawan-kawan semua. Ketuhanan Yesus itu berbicara kemesiasannya. Makanya dikatakan di dalam Daniel, ya, saya bacakan ini, Daniel pasal 7, ya ini ya, Daniel pasal 7 ayat 13. Ya, kita coba sedikit ini supaya mengerti sedikit tentang konsep Mesias. Jadi Mesias itu bukan hanya pengusap, tetapi Mesias itu adalah sosok yang ilahi. Ayat 13 itu ya, dikatakan begini, aku telah melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datang ia kepada yang lanjut usia itu dan di bawah ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Ini perhatikan ini. Dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapa Mesias? Kalau semua bangsa mengabdi, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Makanya Yesus berkuasa di bumi di surga. Yang tidak akan lenyap, iya. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Inilah Mesias. Jadi kalau kalian mengerti tentang Mesias seperti yang diceritakan atau dinubuatkan di dalam kitab Daniel ini, maka apalagi keraguan menyembah seorang sosok yang memang berkuasa di bumi di surga dan buktinya dia sudah di surga dan masih datang lagi dia di akhir zaman. Sosok seperti ini kalau orang lagi tidak mau menyembah, ya menurut saya itu udah kebangetan. Tetapi ingat, penyembahan kami kepada Yesus bukan dia sebagai Bapa Sang Pencipta, tidak. Yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa Sang Pencipta itu adalah bidat. Dan itu sesat. Waktu habis. Nah itu ya. Itu bidat. Oke, terima kasih. 6 menitnya sudah dilakukan sangat baik. Sebelum kita masuk ke ranah berikutnya, teman-teman, saya mengumumkan lagi beberapa channel yang live pada malam hari ini ya. Dari Kekristenan itu ada Family in Christ Official, Urban Channel, Gua Sulung Channel. Dari teman-teman muslim itu ada Debat Hebat, Debat Panas, Mari Beri Hijrah Official, Pengamat Debat, TMC atau Tristan Muslim Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Zulkifli M. Abbas Official, Osi Channel, Ucok Tebas, dan Al-Alif Channel. Oke. Sesi berikutnya adalah TikTok selama 20 menit. Itu akan dilangsungkan 2 kali, tetapi 20 menit ini kita habiskan dulu pertama, nanti kemudian yang 20 menit kemudian berikutnya ya. Masing-masing diberikan 2 kali kesempatan, jadi 4 kali. Oke. Ya. Sebelum memulai, saya disclaimer lagi ya. Saya disclaimer ulang. Tidak ada head opinion, tidak ada ad hominem, tidak langsung mengambil kesimpulan dan tidak framing, serta tidak serang personal. Lisan dijaga, cara berstatement pun juga harus dijaga. Oke, 20 menit dimulai dari Isam untuk bertanya kepada Kekristenan. Dipersilakan oleh Pak Alif dan Pak Zuma. Bentar. Ini battle atau TikTok? Ya, battle TikTok. Jadi ketika bertanya mereka udah langsung menyanggah dari teman-teman Kristen. Oke, waktu saya jalankan terus ya. Ya, 20 menit. Jadi nggak ada stop-stop waktu, biarin saja. Oke, silakan langsung dimulai. Ya, silakan Pak Zuma. Buka aja mic-nya semua, berempat. Ayo, Bro. Siapa yang dulu bertanya? Bro Juma silakan. Mainkan serangannya.
Baik. Oke, Saudara Erben dan Saudara Duren. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dengan sudut pandang yang Anda urai tadi, dia adalah manusia yang kemudian dinobatkan padanya adanya mujizat-mujizat. Saya ingin tanya kepada saudara berdua. Maria itu adalah manusia, melahirkan seorang manusia. Tolong sampaikan kepada saya malam ini, sisi kemanusiaan Yesus sekarang itu di mana? Silakan. Oke, kemanusiaan Yesus itu ketika dia sudah mati, dikuburkan, dia sudah bangkit. Jadi dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Maka pertanyaan Bro Juma itu adalah pertanyaan yang tidak memahami sejarah Yesus secara utuh. Kalau Yesus itu mati, tidak bangkit, maka pertanyaanmu tepat. Tetapi karena dia bangkit, bahkan dalam catatan sejarah yang ditemukan hanya kain kafan. Itulah kemuliaan dan kebesaran Yesus. Kemanusiaannya kemana? Kemanusiaannya sudah berakhir. Berarti si anak Maria hilang? Loh, dia naik ke surga. Oh, berarti yang naik ke surga anak Maria? Loh. Jadi, ya tetap dia sebagai, kalau kamu mau lihat dia sebagai anak Maria tidak masalah. Tetapi kami melihat itu sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Maria... Anak Allah atau anak Maria? Yang benar anak Allah atau anak Maria? Dengarkan ya, karena Maria pun mengandung Yesus itu bukan dari benihnya. Makanya kalau melihat dari kemanusiaan, maka Yesus itu anak Maria. Tetapi melihat dari... Gini. Tuhan sendiri yang mengatakan anakmu. Engkau akan melahirkan anakmu, beri dia Yesus Kristus. Nah sekarang engkau akan melahirkan seorang anak, dan engkau akan anak Tuhan atau anak manusia? Anak manusia dan anak Tuhan. Oke. Nah sekarang sisi anak manusianya kemana? Loh, anak manusianya kan udah mati kemanusiaan itu. Nah terus yang naik ke atas surga? Kan udah dimuliakan. Nah, enggak, anak Marianya mana? Loh, sudah dimuliakan dia, apa lagi masalahnya? Berarti anak manusia dimuliakan menjadi? Iya, bukan anak manusia itu. Yesus tetap di surga juga sebagai anak manusia, sebagai anak Allah dia juga. Jadi gini, bentar. Berarti sembahan Anda manusia juga? Loh. Gini. Ya, kejadian ayo, yang kuat argumennya, yang kuat. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Bukan Pak Irban. Kalau sama Zulkifli memang kita harus buka. Kok larinya ke agak kitabnya orang gimana sih? Ya. Loh. Ini orang tanya Yesus, anak Maria. Kok larinya ke kejadian? Apa hubungannya? Sabar. Apa hubungannya kitab kejadian dengan anak Maria? Coba. Oke. Anak Maria itu lihat di Lukas 1, Matius 1 gitu loh, Bang. Kita kasih pelajaran ke kitabnya orang, kamu diketawain sama Yahudi bawa Yesus ke kejadian 3 gimana sih? Nah, jadi gini. Kalau mau bicara mengenai Yesus, baca Lukas 1, Matius 1, bentar. Gini cuma. Tolong tunjukkan Kristen yang Tritunggal sejak semula tidak memakai kitab kejadian. Kau tunjukkan dulu. Makanya kau sebelum merocos kau tunjukkan dulu. Mana ada orang Tritunggal? Bukan. Karena gini, kau punya pertanyaan itu berasal dari kebodohan. Jadi kalau ya iyalah. Iya, itu pertanyaan dari kebodohan. Sabar, santai, relax. Itu kan gini. Nah, ini harus mulai keluar bahasa-bahasa yang tidak harus sebentar. Moderator, penunggang kuda gini ya. Kalau bertanya itu tunjukkanlah kita cerdas. Nanti saya akan bertanya sangat cerdas sama Anda. Begini, maaf. Kayak mana Anda menggunakan kitabnya orang untuk sejak semula. Gini, bentar. Kristen itu akarnya dari Yahudi. Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Ingat itu ya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda terkait dengan ini. Matius 23 nomor 15, agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi? Jawab. Loh, temanya bukan ke situ sekarang. Agama yang kuat Yahudi. Mana? Kuat argumennya. Coba mana ayatnya? Matius 23 nomor 15. Agama mana yang dibentuk oleh? Bukan. Kasih dia pelajaran. Oke, kita fokus. Matius 23 nomor 15 dulu. Kalian mengatakan bahwa tidak bisa terlepas dari ahli kitab, dari orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Matius 23 nomor 15, agama apa yang didirikan oleh ahli kitab? Orang Yahudi. Sabar, tenang. Ada kata-kata. Nggak usah kayak gitu diskusinya. Sekarang ahli Taurat itu membentuk sebuah agama. Dengar. Ahli kitab membentuk sebuah agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab sendiri. Siapakah agama itu? Jujur. Mana? Matius 23 nomor 15. Yang mengatakan. Ya, Matius 23 ayat nomor 15. Yang mana? Katanya 2 kali lebih jahat. Matius. Mana? Coba kita lihat. Ini 23. Kita ikut dulu dia, ya. Iya, harus. Nanti kalau salvo kalian akan ayat berapa? Ayat 15. Oke. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik.
sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya. Ayo, Gimana dikatakan orang agama Yahudi menjadikan agama lebih jahat 2 kali? Gimana? Ini enggak ada di sini. Dengar, celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ahli Taurat di sini adalah Paulus, Filipi 3 nomor 6. Dia adalah ahli Taurat. Sebentar, di sini kamu tunggu sahabat, dengarkan saya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Di antaranya adalah Paulus, Filipi 3 nomor 6. Hai orang-orang Farisi. Paulus itu orang Farisi, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Orang-orang munafik di situ 1 Korintus 9 nomor 20 22. Ketika bersama orang Roma dia ngaku Roma, ketika orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Munafik dia. Dia katakan bahwa sabar. Sebab kamu mengarungi lautan. Paulus mengarungi lautan dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 27. 1 perikop Anda baca Kisah 16 nomor 4. Sabar. Lalu kemudian dia menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 1 perikop Anda baca. Sekarang agama mana yang didirikan setelah ahli Torah ini nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Agama apa yang dibentuk? Oke, sekarang Zulkifli Ablas, Anda sudah membuka kedok Anda. Tadi 10 menit yang lalu Anda bilang Paulus itu baik di dalam Islam, dia adalah rasul. Itu di Al-Quran, dengar. Itu di Al-Quran, itu di kitab kami. Alhamdulillah di kitab kami Paulus itu Anda katakan orang baik-baik. Tapi di kitab Anda Matius 23 nomor 15, saya kasih data lengkap. Itu semua data-datanya dari kitab Anda. Kitab Anda yang mengatakan Paulus sesuai dengan apa yang ada di ini kok ngerocos terus ini. Jadi Al-Quran jelas kalau Anda menafsirkan seperti itu, berarti Al-Quran mengangkat Paulus adalah orang baik-baik. Tapi di kitab Anda. Coba dijawab aja begitu. Oke. Nah sekarang agama apa yang dibentuk? Moderator, kasih waktu dong. Ini moderatornya ikut lagi lihat ya. Makanya kita baca dulu. Sisi kemanusiaan Yesus kemana? Dengar dulu. Kau lari kemana? Akibat ahli Torah yang Farisi nyebrang lautan. Kalian ini saya bertanya apa sih? Ini bertanya apa nih? Bentar, saya akan Oke, kita lihat ya. Ahli Torah yang Anda imani, Anda menuhankan manusia. Inilah akibatnya. Lihat ya. Oke, sudah bisa? Silakan. Agama apa coba sebut satu agama? Enggak, selesaikan dulu. Udah selesai pertanyaannya. Ya, ini disebut menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu agama apa itu? Oke, sudah. Yang dibikin oleh ahli Torah. Silakan. Sudah, oke. Kau diam ya. Untuk menobatkan 1 orang saja. Paulus menobatkan 1 orang atau lebih? Banyak. Ini cuma contoh aja. Oke. Loh, di sini dikatakan 1 orang saja. Ada kata saja ini. Ya, kan 1 orang. Dia pakai Lukas, 1 orang saja. Dia pakai Markus dan seterusnya. Udah. Diam dulu ya. Menjadikan dia orang yang paling jahat. Pertanyaannya, apakah ayat ini menuju kepada Paulus? Mari kita lihat. Bentar. Dia menyeberangi lautan. Sekarang dia mendirikan agama. Apalagi? Moderator di mute dong. Udah malam ini. Enak kali. Kok pakai mute? Enggak, karena bos. Gini lihat. Yesus. Bantah saya. Yesus itu yang sisi kemanusiaannya mana? Sisi kemanusiaan Yesus mana? Yesus lahir tahun 4, 6 sebelum Masehi. Sedangkan Paulus lahir di tahun 3 Masehi. Masa pelayanan Yesus di tahun sini. Sedangkan tahun 30-an itu Yesus sudah mati. Ini kau punya ini kayak lebih sakti daripada kitabmu sendiri. Oke, enggak apa-apa. Matius 23 adalah ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Apakah Paulus sudah termasuk di sini? Apakah Paulus sudah orang Farisi siapa nih? Apakah Paulus sudah dapat disebut sebagai seorang Farisi atau ahli Taurat pada masa ini? Apakah ahli Taurat termasuk Yesus? Paulus termasuk? Seorang disebut ahli Taurat atau Farisi usianya 40 tahun. Oke. Apakah pada tahun di sini Paulus sudah usianya 40 tahun? Ya, itu urusanmu lah, itu deritamu lah, itu yang saya kasih data, yang saya kasih data sama kamu. Paulus itu orang Farisi. Dia itu ahli Taurat. Pada tahun ini kawan, pada tahun ini apakah pada tahun ini? Sekarang pertanyaan saya, ahli Taurat dan orang Farisi itu membentuk agama apa rupanya? Paulus apa? Duran. Enggak. Agama yang dibentuk oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu agama apa rupanya? Duran. Tahun 26 ini. Menjelajahi daratan. Gak apa-apa, kita habiskan aja waktu itu hanya main-main, gak apa-apa. Duran. Mereka orang ahli Taurat ini bikin agama apa rupanya? Pada tahun 26-30 ini kira-kira usia Paulus itu berapa, Duran? Ada nggak 40 tahun? Sabar dulu, kita tanyakan usia sih. Enggak.
pada Oke. saat itu Paulus Paulus itu baca namanya kitab adalah kalian Saulus. tuh. Filipi, Paulus namanya Filipi, Saulus. Oke, Filipi udah ya. 3 nomor 6, Paulus ahli Taurat. Di dalam kisah Oke, para Rasul 5 jadi- nomor 34, kisah para Rasul 22 nomor 3, Paulus itu mengaku murid Gamaliel, berarti dia ahli Taurat. Kalian mau Makanya- gimana? Makanya saya mengatakan gini ya. Teolog dan debater paling tolol bagi saya itu kalau buta sejarah. Iya, betul. Iya, biar jawab aja begini. Iya. Oke, Agama Adia. apa yang dibentuk? Kalau Bentar. tahu bilang nggak tahu. Bentar. Pada tahun Agama Agama apa yang 26 dibentuk? Itu aja sih, jangan melebar. Agama apa? Itu Dan siapa yang membentuk moderatornya agama kok- di kok gitu Antioquia ya? itu siapa? Soalnya Agama Anda apa? melebar, sudah mulai keluar kata-kata Di yang bagus. Antioquia itu agama Lihat apa? ya. Disebut apa Pada agamanya di tahun- Antioquia yang diajarkan pada oleh tahun 26 sampai 30 Paulus itu berusia sekitar Masih, 23-26 tahun. Saudara Erben masih Jadi, mending saya bahas Matius pada tahun- 23 nomor 15 daripada saya Jadi, kembali bertanya pada tentang tahun ini- kemanusiaan Yesus. Jadi Kalau saya pada kembali tahun membahas ini kemanusiaan Yesus, Anda bisa pingsan. Paulus itu belum disebut sebagai ahli Taurat. Ayo, Oke, Adinda, jadi- silakan Jadi Dinda. pertanyaan itu lihat ini ya. Saya Jadi ngopi dulu. Yesus lahir di sini ya. Ini saya jelaskan. Yesus mati pada usia ini. Paulus bertobat pada usia 33 tahun. Ya, Ini oke. ayatnya. Nah, sekarang pertanyaannya Oke. agama apa yang Paulus dibentuk di Antioquia? meninggal. Paulus meninggal tahun 64 Masehi. Jadi jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus itu kira-kira 3 tahun. Sekarang ahli kitab Oke. itu bikin agama apa, Jika kawan? ayat ini ditarik kepada Nyeberangi lautan, Paulus, menjelajahi daratan, justru bikin itu agama apa menegaskan rupanya? bahwa Paulus agama secara Oke. radikal. Oke, Allahu coba Akbar. Yang ke bertobat. pertanyaan Bunda awal tadi, yang ini kan belum Allahu terjawab. Akbar. Oke, Ya. jadi sudah Tadi terjawab ya. Bro sudah Erben, terjawab. pertanyaan Halo, Bang halo, Ustadz halo. Juma Halo, tadi halo, yang suara mengenai kedengeran? Yesus ya. Ya Ya, seperti Alif. ketika diangkat. Kalau Saya bisa pernah di juga. sini, kebetulan saya berani mengatakan di room ini ya bahwa manusia Yesus sampai saat ini masih ada di surga. Itu Bunda Juma itu pernah dikuatkan statementnya di room ini gitu. Bahwa Ya, NYM juga akui kok itu. oh iya. Yesus sekarang adalah manusia. Makanya tadi Erben mengatakan sudah tidak ada, sudah tinggal kemuliaannya. Nah, itu perlu kita ini sepakati dulu mungkin Tabrakan di dengan room ini. dokter. Iya. Loh. Dokter siapa? Iya, gitu. Murwali. Yesus- Anda tahu nggak manusia itu apa? Manusia tahu- dimuliakan tahu kan dulu. udah Manusia bilang. itu makhluk ciptaan Tuhan, anak keturunan Adam, dan itu adalah Kalau saya Yesus. manusia gimana sih? Manusia itu sudah dimuliakan udah dikatakan dibilang dari dalam tadi. Alkitab. Maksudnya dimuliakan itu gimana ceritanya? Dirubah gitu. Dari sisi manusia dirubah Kalau menjadi apa? Kalau manusia Anak Maria itu kemana sebagai perginya? tubuh, kemanusiaan Yesus masih ada, Heeh. tetapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Iya. Nah, Ya, sekarang teman-teman. sisi kemanusiaannya kemana? Ya, timer di pause dulu. Saya mohon lisannya dijaga dengan baik ya. Jangan ada ad hominem sekali lagi dan jangan framing apalagi di Nanti kesimpulannya. Baik Pak Alif dan Pak Zuma dan Pak Erben dan Pak Duran ya. Kedewasaan disclaimer saya udah berapa kali. Ya. Oke, dilanjutkanlah ya. Dengan baik, Tampilkan dulu timer berapa tolong lagi, ditampilkan tampilkan. dulu udah berapa? Silakan Pak Awi kalau mau. Jadi kemanusiaan dan keilahian Yesus itu kan satu. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Itu kan sudah selalu ulang-ulang kita nyatakan. Iya, yang saya tanya anaknya Maria kemana? Hah? Jadi Tuhan anaknya Maria. Dia kan Tuhan itu kan penguasa di bumi di surga. Makanya Yesus Yang saya menyediakan. tanya anaknya Maria itu jadi Tuhan gitu. Bukan, anaknya Maria itu Sejak bukan kapan jadi. Yesus mengaku dia anak Maria? Coba. Oh, jadi tidak Mana mengakui. Dia Aku ngaku adalah anak anak manusia gitu loh. Dia mengaku anak manusia. ya. Eh. Di mana dikatakan aku adalah anak Maria? Coba. Ya, Bro, bro, dia bro. kan Itu lucu kali menarik. ini. Iya. Bentar. Maria Tidak- itu bukan manusia. Dia tidak mengakui ibunya gitu maksudnya. Sekarang Loh. dia aja mengatakan bagaimana mungkin Mesias itu adalah anak Daud, sedangkan Daud mengatakan bahwa dia adalah tuannya. Maksudnya Oh, iya, gimana ini? Hmm? Maksudnya apa? Maria bukan manusia gitu. Maria itu Hmm? adalah Hawa terakhir atau Hawa kedua. Mungkin Kejadian pertanyaannya 3:12. gini kali, Bro Duran. Maaf, Enggak. pertanyaannya gini. Coba. Yang melahirkan Yesus itu siapa? Kejadian Manusia. 3:12. Kejadian 3:12. Kejadian Iya. 3. Oke, sekarang saya mau tanya ya. Islam bisa menjelaskan. Nanti kita kenapa bertanya, Isa Bro. mati? Oke. Bukan nanti kita bertanya. Nanti kita bertanya. Sesi tanya jawab ini. Enggak, kita Kalian juga nanti bebas sesi kedua bertanya. nanti kita bertanya. Sesi Oke. kedua kita bertanya aja. Kejadian Yesus 3:12. menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali di Matius, 14 kali di Markus. Dia Iya. menyebut dirinya anak manusia. Nah, yang saya Iya. tanya, kenapa dia disebut sebagai anak manusia? Kenapa? Yang pertama karena memang dia menyelamatkan manusia. Ibrani 2 ayat Iya, dia Kenapa menyelamatkan dia manusia. disebut sebagai anak manusia? Oke. bukan Ibrani 2 ayat 8. Ibrani 2. Ibrani 2 bukan Ibrani 2. Iya, bicara Maria sama yang nggak mereka, harus dianggap. bicara dengan data. Ya ini Ya. justru saya Oh, kasih Maria- data Maria diangkat kalian. dong. Iya, Maria nah kalau diangkat begitu dong. anaknya Oh, dianggap Maria. nggak sebagai anak Maria? Di mana Anak dikatakan Maria di itu dianggap Alkitab? Ibrani 2:8 ya. Segala Bahwa sesuatu Yesus telah engkau taklukkan di bawah kakinya.
Sebab dalam menaklukkan Iya. segala sesuatu Cara- kepadanya, Iya, itu tidak ada menurut satu pun Paulus, yang nggak kecualikan masalah. yang Sekarang tidak takluk secara kepadanya. secara Tetapi data aja sekarang pengakuan ini Yesus. belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan Coba kita kepadanya. lihat aja pengakuan Tapi dia, Yesus. oke ya. Jadi Siapa dirinya menurut Yesus? Kan itu, dia sebagai anak manusia. Terus Di mana yang dikatakan yang saya aku adalah tanya, anak satria. Bisa Anda menyatakan ayat itu. Ada ayat itu yang menyatakan Kacau aku adalah pernah anak enggak Anda satria. mendengarkan Yesus manggil Maria sebagai ibuku? Pernah enggak? Sekarang dia mengaku sebagai eh. anak Maria atau anak manusia? Kan Anda bilang seperti itu. Kalau dia panggil Maria sebagai ibu, oke. Karena dia yang Saya hanya sambil ngomong aja. karena Ini ya itu data-datanya ya. hubungan sperma. jangan Anda Bukan lilit dari lidah hubungan Anda. Bukan Maria dari hubungan sperma. mulai gimana? Bukan dari hubungan sperma. Bukan dari hubungan sperma. Oh, itu Ya. mujizat, itu mujizat, itu Oh, mujizat, Oke. kenapa itu itu bisa mujizat, mujizat? Kenapa Isa Ini. bisa Jadi- menyatakan mujizat? itu mujizat. Tidak ada Alkitab masalah dengan menyatakan. itu. Al-Quran Alkitab juga jelas mengatakan menyatakan. dia lahir tanpa ayah, nggak ada masalah kok. Alkitab Apa jelas karena dia lahir tanpa menyatakan. ayah lantas kemudian dia Tuhan? Nggak bisa begitu dong. Loh, Tanya Oke, kepada yang Yesus. ketiga ini. Dia siapa? Dia siapa menurut Kejadian Yesus? 3 ayat 15 dikatakan. Hmm. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Apa? Keturunan dikatakan dari di sana? perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Heeh. Ya. Terus? Kejadian 3 ayat 15 ya, dikatakan Heeh. apa? Siapa keturunan Keturunan perempuan dari ini? perempuan. Iya, siapa keturunan perempuan Keturunan yang dimaksud? perempuan. Siapa keturunan Bisa perempuan nggak? yang dimaksud? Bisa gak seorang manusia dikatakan keturunan perempuan? Kamu bukan keturunan ibumu, Saya keturunan bapak saya dong kalau dari silsilah. bukan keturunan ibumu gitu. Anda keturunan ibu Anda. Ya Kenapa pastilah, pasti kenapa sih Muhammad- keturunan anak kenapa saya, ibu Muhammad- saya. Gimana Kenapa sih? Muhammad dikatakan Muhammad bin Abdullah? Kenapa enggak bin? Oh itu beda itu beda itu penamaan orang tua memang harus mengatasnamakan bapaknya, ipamnya harus lari ke bapak, bukan ke ibu. Loh, kenapa harus Itu lari ke beda. bapak? Kenapa Tapi harus yang lari ke bapak? kalau dikacakan Kenapa harus keturunan lari ke bapak? itu berbicara darah, bro. Berbicara darah. Sekarang apakah nggak ada Kenapa darah harus ibumu lari di ke bapak? badanmu? Kamu itu berarti jadi anak Lalu durhaka kalau Anda mengatakan bilang dirimu harus bukan lari ke bapak. keturunannya ibumu. Kenapa Isa Loh, dipanggil? gimana sih? Kenapa Isa dipanggil Ibnu Maryam? Karena dia Kenapa tidak punya Isa bapak, dipanggil karena Ibnu dia tidak punya bapak. Justru dia disebut Kenapa Isa- putra laki-laki, ya putra apa anak laki-laki dari Maryam untuk mengatakan kepada manusia yang punya akal bahwa dia ini bukan Tuhan karena dia anak laki-laki. Dari siapa? Dari perempuan, manusia bernama siapa? Maryam. Akalmu di mana, bro? Loh, Hah? Apa lagi? bukankah- Dia bukankah dikatakan Allah bilang- anak bukankah Allah laki-lakinya bilang Maria. panggilan mereka dengan nama Anak bapak laki-lakinya Maria kok dituhankan, kawan. Nah. Nah, yang ngajarin sopo? mereka? Kenapa Anak Allah laki-laki mengatakan- perempuan ciptaan Tuhan kok dituhankan gitu loh. Kenapa Allah mengatakan panggilan mereka dengan nama bapak mereka? Bukan Lah, nama orang yang mereka. punya bapak, masa kau panggil Yesus dengan nama bapak sementara bapaknya nggak ada? Loh, Gimana Isa sih? dipanggil Ibnu Maryam. Isa dipanggil Ibnu Ya, Maryam, tapi tahu Allah nggak bilang Ibnu itu panggilan apa? mereka dengan Ibnu nama itu bapak artinya anak laki-laki. Waktu habis. Waktu habis. Moderator, tolong. Ya, Ya, Timer udah silakan. habis. Oke. Terima kasih, tolong share screen-nya di end. Iya, silahkan timernya ditampilin lagi. Baik, sekarang giliran kekristenan TikTok 20 menit untuk bertanya kepada musim selama 20 menit. Silahkan dari Pak Duran dan Pak Erben. Silakan Bro Duran, monggo. Oke ya, tadi Hijul mengatakan itu Muhammad bin Abdullah itu karena harus dipanggil sesuai nasab, sesuai bapaknya. Tetapi kenapa Maryam, Isa dipanggilnya Ibnu Maryam? Sedangkan ayat Allah jelas mengatakan panggilan mereka dengan nama bapak mereka. Alkitab Ya, dengan karena jelas Nabi Isa tidak punya bisa bapak, bro. menjelaskan. Gimana sih? Yang Isa punya nggak punya bapak bapak. aja yang dipanggil berdasarkan bapaknya. Yang tidak punya bapak masa mau dipanggil dengan bapaknya gimana sih? Kenapa Paulus Isa nggak sendiri, punya bapak? Paulus sendiri bapaknya Kenapa siapa Isa nggak namanya? punya bapak? Paulus. Kenapa Paulus Isa namanya nggak siapa punya bapaknya? bapak? Kenapa Isa nggak punya bapak? Ya Yang itu sudah kan dijelaskan dalam Al-Quran. Semisal penciptaan Isa itu sama seperti Iya. Adam. Adam punya bapak nggak? Ayo. Adam itu manusia pertama. Nah makanya itu dikatakan Adam punya bapak nggak? Isa itu manusia pertama bukan? Nah, justru kalau Isa bukan manusia pertama, terjawab sudah. Ternyata Isa bukan manusia pertama, berarti dia manusia yang Adam juta diciptakan kali. tidak Kenapa ada dituhankan, bapak kawan? Karena dia manusia Anda pertama. mengatakan Adam Isa adalah bukan manusia manusia pertama. Oke, ada Adam manusia adalah pertama. manusia pertama. Oke, Adam Isa manusia bukan manusia pertama. Isa Iya. bukan manusia pertama. Ah. Kenapa Anda tuhankan? Anda sudah tahu dia bukan manusia pertama. Kenapa Anda tuhankan? Kenapa dia nggak punya bapak? Kenapa dia nggak punya bapak? Enggak, maksud saya Anda mengatakan Isa nggak punya bapak, apa? Ah. Bukan manusia pertama. Ah. Kalau sudah tahu Isa bukan manusia pertama, kenapa Anda tuhankan? Kenapa dia nggak punya bapak? Karena dia tidak punya bapak sampai Anda tuhankan. Dia kenapa nggak punya bapak? Astagfirullahalazim, ya Loh, dia Allah ya kenapa nggak punya Karim. bapak? Justru pertanyaan itu yang harusnya Anda sadari. Oh, Isa nggak punya bapak, padahal dia bukan manusia pertama. Bukan Kenapa karena dia dia tidak nggak punya punya bapak. Dia Kenapa tidak dia punya nggak punya bapak. Dia tidak punya bapak karena Maria hamil
berdasarkan mukjizat. Hamil Ayo. berdasarkan mukjizat untuk apa? Ya, untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa akulah Tuhan mampu menciptakan manusia meski tanpa ayah. Mana ayatnya? Izin sambil share screen ya. Mana Izin sambil share ayatnya? screen ya. Share screen. Ya. Enggak loh, ini kan Mana nah ayatnya? ini gini. Enggak, dia kan tidak punya bapak ya. Dia tidak punya bapak. Nah, idqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruka bi kalimatin minhu. Nah, ketika malaikat berkata kepada Maryam bahwa sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira dengan kalimat darinya bahwa kalimat ini Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya tanpa ada bapak. Di mana dikatakan menciptakan dengan kalimat? Tunjukkan kepada saya ayatnya di mana katakan menciptakan dengan kalimat. Oke. Silakan ditunjukkan. Tadi sudah diulang-ulang loh ya. Oke. Tunjukkan kalau Isa diciptakan dengan kalimat ya. Tunjukkan. Ya, sabar. Nah, ini nih, ini kalimat ini berkata. Mana? Nah, ini nih, ya. Ini masalah Isa sesungguhnya ya perumpamaan penciptaan Isa alaihissalam bagi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Nah, ini namanya kalimat ini, Bro. Ini kalimatnya apapun, jadilah gitu. Mana dikatakan Isa diciptakan dari kalimat? Ya, itu dari tidak ada menjadi ada, itulah buktinya. Segala sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Dengar. Jadi Anda mau nambahin ayat Allah. Kok nambahin ayat Allah? Tadi giliran Paulus tidak ada ayatnya, Anda bawa ke tafsir. Giliran sekarang kami mengatakan diciptakan. Kenapa Isa itu diciptakan meski tidak ada ayatnya? Karena tadinya Isa tidak ada, menjadi ada. Dia disebut sebagai anak manusia. Berarti Dalam rahim Maria, Adam itu diciptakan di dalam rahim siapa? ya, sama-sama diciptakan dari tanah Iya, kan? di mana diciptakan? Diciptakan dari tanah. Isa dari tanah. Oh, Isa dari tanah. Dari tanah dong. Bagaimana tanah itu masuk ke dalam rahim Maria? Ya ampun, anakmu yang lahir, istrimu yang hamil itu hamilnya dari intisari makanan yang dihasilkan dari tanah, bro. Belajar dulu. Coba bro. ilmu kedokteran mana mengatakan bahwa wanita bisa hamil karena intisari dari makanan tanah? Ya, nah ini kan ada nggak gimana sih dengan kalimatnya? Enggak. Nah Coba, ini ilmu bro, kedokteran mana ini mengatakan bahwa manusia ada di dalam rahim wanita dari intisari makanan? Surah. Coba, ada nggak ilmu kedokteran itu? Waduh repot kau kalau begini. Bro, ini manusia ini ya, manusia ya bisa mengandung. Itu saripati tanah itu diambil. Contoh gini ya, Anda kan nanti sperma itu dari mana emang awalnya? Begitu loh. Semua Kesuburan itu wanita dari mana kalau bukan dari mana? 21 ayat 91. Ya, semua wanita makan masarip makanan. Bisa nggak hamil tanpa ada apa benih ke dalamnya? Coba. Nah, makanya dengan kalimatnya ini, dengan kekuasaannya, dia 21 takut. 21 Jadi 91. apa mau surah apa? Mau surah 21? Aduh. Al-Anbiya 91. Oh ya udah enggak apa-apa. Oke. Ya. Di situ dikatakan farjaha Maryam, vaginanya Maryam itu ditiup. Terus? Ya. Lalu di mana dikatakannya? Kunnya di mana? Di mana ada kata kun di sini bahasa Arabnya nih? Nggak ada. Di sini nggak ada kata kun. Terus masalahnya apa? Loh, katanya tadi diciptakan dengan kun. Nah, sekarang kenapa di sini? Oh, jadi dia maunya Anda itu maunya setiap Allah mencipta, Anda ada ayatnya gitu ya? Kun. Berarti kun gitu ya? Berarti Juma lebih hebat daripada Quran ya. Baguslah. Juma lebih hebat dari Quran. Ketika Allah ingin menciptakan, jadi ayatnya harus ada kun. Padahal ayatnya mengatakan, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun. Tapi pada saat dia mengatakan lahirlah Maria, Isa, dia tidak tampakkan kepadamu bahwa kun di sana. Oh, tapi kenapa dikatakan Jibril yang meniupkan? Lah kan dia diutus, kan sudah dikatakan kami kuatkan engkau dengan Roh Kudus, kan gitu. Ya. Kenapa rupanya? Surah 91 bukan Pak Evan. Surah 91 ayat 16 sampai 19 dikatakan Jibril yang akan memberikan anak. Padahal bukan Jibril, Ruhul Kudus. Oh, Jibril. 91 ayat Surah 19. Surah 19 ayat 16 sampai 19. Oh, surah 19. Mana? Orang Jibril kok Surah 19 ya? Yang dia kan Jibril. Ayat Surah 19 ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19. 16 sampai 19 ya. Oke, ini. Oke, yang mana di situ kawan? Dikatakan bahwa Jibril atau roh yang menghamili Maria, yang mana? Tuh? Yang mana? Aku akan memberikan kamu seorang anak laki-laki yang suci. Di ayat berapa? Ayat 19, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ini utus roh. Menyampaikan apa? Ya. Ini ada nih. Kalimat. Dia menyampaikan berita bahwa kamu akan hamil. Makanya dikatakan oleh Maria. Makanya dikatakan oleh Maryam. Kunnya nggak ada kunnya ini. Maksudnya gimana ceritanya? Itu ada itu kan gimana? Kan coba gini. Bro. Interupsi dulu, coba di pause dulu, coba perjelas dulu pertanyaannya satu biar dijawab.
Di situ kan Sekarang gini, kalimatnya bahwa mana mungkin aku bisa mengandung, mana mungkin aku bisa hamil. Malaikat berkata, Dijawab sudah di situ. dijawab. terus kunnya di mana? Kan tadi Tidak katanya sulit kun, bagi jadi Allah jadilah. untuk ketika menghendaki sesuatu dengan berkata jadi, maka jadilah itu. Oke, di sini Coba kenapa terus harus di situ. ditiup? Kenapa harus ditiup dulu vaginanya? Coba Ditiup dulu di vaginanya. Mana coba ditiup dulu vaginanya? Dikatakan di mana dalilnya vaginanya ditiup? Itu 2191 tiup vagina. 2191. Coba buka. Saya cuma ngasih pelajaran aja sama Bro Duran ya. Vagina ditiup gimana sih? Lalu kami tiupkan dari Parjaha kami itu ke apa? dalam. Parjaha itu apa? Parjaha itu apa? Alati ahsanat parjaha itu kehormatannya. Kehormatan. Siapa yang ngajarin Iya. Anda kehormatan? Gimana? Kalau saya kasih itu adalah vagina gimana? Ya terserah lo. Terserah Oh, kamu. gimana? Parjaha itu vagina atau bukan? Coba kita ikuti dulu Gurunda. Ya, Iya, silakan. kita ikuti dulu narasinya. Oke. Parjaha itu dari kata faroja, furjun, itu kan kehormatan. Ya, ada yang dikatakan Farji dari kata farji. Anda jangan ngibulin Iya, penonton juga banyak yang tahu. ya oke, terus gimana? Di mana kalau dikatakan kun berarti nggak usah dong vaginanya Maryam ditiup. Yang niup vaginanya Siti Maryam siapa? Menurut Anda siapa? Menurut tafsir siapa? Allah atau? Ya nggak ada yang meniup ke dalam Ini panji itu, nggak ada. kami yang tiup di sini, kami tiupkan. Ya udah mempersingkat waktu gini ya. Ini Gini kami ya. kok, kami. Iya, di situ kan Sorry. malaikat Jibril. Tadi di surah Maryam itu kan dijelaskan bahwa malaikat Jibril datang memberikan kabar gembira. Nah, malaikat Jibril yang meniupkan ruh ke dalam rahimnya, bukan meniupkan malaikat Jibril masuk atau meniupkan ke dalam parjinya gitu loh. Ini kami ini siapa nih? Siapa nih kami nih? Yang bekerja itu malaikat Jibril, Bro. Iya, kami ini siapa? Jibril. Itu Tuhan gitu loh. Oh, Tuhan tiupkan roh dari Allah Tuhan. Subhanahu wa taala, saya nggak pakai Tuhan lah. Oh, oke. Allah SWT tiupkan roh dari Allah SWT ke dalam parjanya yang Maryam. bekerjanya itu malaikat Jibril. Oh, jadi yang malaikat Jibril bekerja itu malaikat bagian dari Jibril. berarti malaikat Jibril itu bagian dari kami gitu. Kok bagian dari kami gimana Ya maksudnya? kan kami yang tiupkan di sini. Ya Allah yang meniupkan, yang bekerja malaikat Jibril. Kalau Allah tidak berkehendak malaikat Jibril meniupkan, maka malaikat Jibril tidak bisa meniupkan gitu loh. Nah, kata parjaha di sini jangan hanya diartikan diterjemahkan kepada kelamin wanita. Karena apa? Contoh di surah Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum li furujihim yuhafidun. Orang yang menjaga kemaluannya. Nah, kemaluan di situ konteksnya umum, mau laki-laki mau perempuan menjaga kehormatannya gitu loh. Kalau konteksnya dalam bahasanya kepada perempuan, maka dia kehormatan yang berhubungan dengan perempuan. Jadi Kan yang meniup itu Allah atau Jibril? Malaikat Jibril, Allah yang menghendaki. Sesimpel itu kami memahami kok. Oh. Yakin lah, kenapa nggak yakin? Oke. Sekarang coba tolong dibuka tafsirnya Pak Erben. Siapa yang meniupkan? 2191 siapa yang meniupkan? Dan 6612 siapa yang meniupkan? Ya malaikat Jibril yang meniupkan. 2191 Allah tafsir yang mana berbuka? menghendaki. Tafsirnya. Coba kita lihat tafsirnya aja. Jangan kita lihat ocehan mereka. Kita lihat tafsirnya. Siapa yang meniupkan? Ini dan kami kalau di Ibnu Katsir apa ya? Malaikat Jibril bekerja. Kan dia datang kepada Maryam. Sama gitu. seperti Yesus, dia tidak melakukan pekerjaan selain daripada pekerjaan yang diperintahkan. Siapa yang menghendaki itu? Ya Tuhannya. Berarti yang bekerja di situ sama halnya dengan Tuhannya. Tapi pelakunya itu adalah malaikat Jibril atas perintah Tuhannya. Dia tidak melakukan apa-apa tanpa perintah Tuhannya. Berarti kami itu adalah Jibril ya? Betul? Allah kadang menggunakan berkali-kali kata ya. kami, kawan. Allah kadang menggunakan kata kami. Itu bisa diartikan pada saat dia mengikut sertakan makhluknya dalam pekerjaan, dalam sesuatu Surah Ali perintah, Imran, gitu. Surah Ali Imran 45 Apalagi, sampai 47. kemana lagi? Surah Ali Imran 45 sampai 47. Maryam Imran mengatakan berapa kepada utusan itu, ya Tuhanku. Ini Imran mana? terjemahan loncat lagi kemana? Ali Imran. Surah 3 45 sampai 47. Maryam berbicara dengan utusan Surah itu. 3, Dan Maryam mengatakan kepada utusan itu, ya Rob, ya Tuhanku. Di ayat berapa itu kawan? Di ayat berapa? 47. 47 lihat. Konteksnya 45 sampai 47. Oke. Yang Dan mana? Maryam berkata, "Ya Tuhanku," betul. Ya Tuhanku. Yang Maryam mana? musyrik. Maryam musyrik dong. Maryam Ketawa dia. Jawab tadi itu sudah pernah Ya, dijelaskan. coba dibaca terjemahnya. Coba kawan baca terjemahnya. Iya, baca coba. Bagaimana mungkin aku dapat mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah sesuatu. Di sini siapa ini? Menjawab pertanyaan yang tadi malah. Loh, udah tegas. Pertanyaan yang tadi kan kami itu yang meniupkan itu siapa? Kau bilang Jibril. Tetapi kenapa Maria ngomong sama Jibril di sini? Ya Tuhanku. Ya kan Pertanyaan Jibrilnya datang menyampaikan sesungguhnya Allah Tuhanmu menggembirakan kamu. Kan
gitu. Nah, Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Coba buka 45, 46, 47. ya itu dia. Hai Iya, Maryam, 45, 47. Ini sesungguhnya kan 47. Allah mengembirakan kamu, ya kan? Oke. Maryam lagi bicara sama siapa? Malaikat. Iya, malaikat menyampaikan kepada Maryam. Nah, sekarang gini analoginya supaya manusia yang menerima dipanggil ya Tuhanku itu siapa? salah ini. Yang Dengar, dipanggil gini. malaikat itu siapa? Yang dipanggil Gini, Tuhan itu siapa? sabar. Saya analogikan supaya umat Maryam terjemah bisa memanggil- paham. Dengar, Sabar dulu, dengar. dulu. Saya analogikan supaya umat terjemahan paham. Maria Ketika- memanggil Sabar. Tuhan itu Sabar. Kalian nggak paham Al-Quran. Kalian hanya baca terjemah. Iya. Sabar. Oke, sabar. Hmm. Ketika saya perintahkan kepada seseorang untuk menemui anak saya, kemudian seseorang itu mengatakan, bapakmu menginginkan kamu pulang hari ini. Terus anak saya mengatakan, waduh bapakku. Nah sekarang apakah yang datang menyampaikan kabar itu bapaknya? Ya Tuhanku. Maria menjawab ya Tuhanku, bukan ya Tuhanmu. Ya Tuhanmu, bukan ya Tuhanmu, tapi ya Anakku didatangi oleh suruhanku, sampaikan kepada anakku bahwa aku menginginkan dia pulang ke Makassar, jangan terlalu lama di Jakarta. Nah, anak saya kemudian mengatakan, waduh bapakku, ya bapak, kok bisa gitu sih pak? Nah, dia kira-kira yang dianggap bapak itu yang mengantarkan berita atau aku yang di Makassar? Berarti anak Anda tidak bisa mengenali bapaknya dengan benar. Kalau dia Oke, kalau menganggap itu bahwa pemahaman utusan Anda, Anda oke, adalah nggak apa-apa. kalau dia menganggap utusan Anda adalah Ternyata bapaknya, pemahaman Anda. Loh, benar dong. Ya. Benar dong. Sekarang Anda mengutus sama Alif ketika Anda murid mengutus Yesus Alif. mengatakan, Bentar ya dulu, Tuhanku, bentar ya Bapakku, ya kan? Seketika Yesus jadi Allah di situ, ya kan? Anda mengutus Alif untuk menemui anak Anda. Alif bilang, Bapak Anda menyuruh Anda pulang. Lalu anak Anda bilang kepada Alif, ya Bapakku. Berarti anak Anda itu cacat mental secara psikologi. Oke, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya memahami, kalau ketika anak saya merespon, yang direspon anak saya itu adalah perkataan saya, bapaknya, bukan. Lah pasti dibilang, iya om, aku pulang om, gitulah ngomong. Ya itu kalau Anda memahami. Tapi ada nggak kemungkinan bahwa anak saya itu Kalau anak aku kayak gitu, ya, Bapak, kalau anak aku disuruh pulang, ya om saya pulang. berarti Langsung wawasan ditelepon. anak Anda itu nggak luas berarti. Bukan. Harusnya sebagai anak yang baik, ketika diberi, dengar dulu, ketika anak itu memiliki wawasan yang baik, yang sedang disampaikan kepada dia itu adalah kehendak bapaknya. Ya kan? Terus? Ini yang disampaikan oleh Bang Alif kepada anak saya, kehendak saya kan? Nah, lalu kemudian ketika anak saya kemudian memelas, pasti memelasnya kepada saya kan? Ya kan? Makanya dikatakan, aduh bapakku, kok bisa kayak gitu sih om, bapakku? Ah, bukan berarti itu ada kata om omnya? yang Kok itu menyampaikan ada kata itu, omnya? bapaknya kan gitu. Kok itu ada kata omnya? Gimana? Kok itu ada kata omnya? Layar band boleh saya Dari ayat share Ali screen Imran. nggak? Dengar. Layar band boleh saya share screen nggak? Oke, Nggak apa-apa, sekarang saya gini aja ya. Ya, bukan kasihan. Analogi Anda itu cacat mental. Kasihan. Anda Enggak, mengutus Alif, kasihan Anda kasihan mengutus Alif, Enggak. Anda mengutus Alif, Saya tetapi katakan Anda itu lemah kali memanggil- dalam berwawasan, berlogika. Loh, Anda yang lemah kok. Anda mengutus Alif, tetapi anak Anda mengatakan kepada Alif, ya Bapakku. Berarti Anda lemah di analogi, anak Anda Dia cacat secara mental. Dia sedang berbicara di situ, tapi tujuan pembicaraan terhadap dirinya itu adalah untuk bapaknya, bukan untuk omnya. Kan gitu. Iya. Biasalah itu Sekarang terjadi dalam kehidupan kita. Maria mengatakan ya Tuhanku itu kepada Jibril atau kepada Allah? Kepada Allah, udah mau ngapain? Kepada Allah. Yang diajak ngobrol itu Jibril. Yang diajak ngobrol Jibril itu kan penyampai firman, makanya dia Iya. dikatakan di atasnya nih. Iya. Innallaha yubasyiruki. Dia mewakili bahwa sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau gitu. Sekarang Anda kan selalu bilang tuh penciptaan Anda sama seperti Isa. Kun fayakun, benar nggak? Nah, sekarang ketika kun fayakunnya di mana? Sedangkan Jibril harus meniup vaginanya dulu tuh Maryam. Kamu itu tadi udah dikasih tahu kan juga itu Jibril gak di semua dari vagina. gini. aja. Gini. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu hendak menjadikan sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadi, maka sesuatu itu jadi. Nah, Jadi kan ketika gini kemudian nih. dia perintahkan, Ya. dia mau, sabar. Ketika dia mau menciptakan manusia bernama Yesus tanpa ada ayah, dia tinggal menunjuk perintah. Ayo. Jadi Jibril sampaikan kan kepada dia, Allah aku mau dia bilang nih, melahirkan. Allah bilang nih, Allah bilang bahwa penciptaan Adam itu sama seperti penciptaan Isa dengan kun maka fayakun, benar nggak? Tuh ya, Adam diciptakan dengan kun ya. Iya, jadilah maka jadi. Segala sesuatu itu jadi maka jadi. Kan ada proses penyampaian firman itu kan. Surat 38:75 kenapa Allah bilang Adam Apalagi? diciptakan dengan tangan dia? Surat 38 ayat 75. Kenapa Allah bilang Adam diciptakan dengan tangannya? Mau bahas Nabi Adamnya apa mau bahas Nabi Isanya? Oh, gue bahas kunnya dong. Gue Ada bahas lagi? kunnya dong. Ya, gue bahas kunnya. Surah 38 ayat. Ayat Oke. 75. Nah, kenapa Allah bilang dia menciptakan Adam dengan kedua tangan dia, bukan dengan kunnya dia? Gimana itu? Ya kan dengan kehendaknya, bro. Gimana sih? Kehendaknya.
Lah iya makanya tadi kalimatnya kan idza qada amrun syai'an ayakulalahu kun fayakun atau inama amruhu idza arada syai'an ayakulalahu sungguhnya kehendakku sesungguhnya urusanku ketika aku menghendaki sesuatu maka aku berkata jadilah maka jadilah. Nabi Adam diciptakan melalui tanah yang umumnya manusia berproses biologis dari tanah tanpa hubungan biologis jadi karena kehendaknya ditiupkan rohnya. Anda bisa baca apa enggak? Anda bisa baca loh, apalagi mana coba sini searchkan dari bahasa asli sampai terjemah sini saya. Iya dari asli sampai terjemah untuk membuktikan saya bisa baca coba. Qala ya iblis ma mana aka antas juda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alamin. Oke? Ya, mana terjemahnya? Mana kunnya? Kunnya di sini kan bukan tentang di sini emang sedang ngomongin kun. Ini dengan tanganku. Berarti kau enggak nyimak pertanyaan. Lah iya kan ada kehendaknya di sana. Jadi mana ada kehendak di sini? Mana kehendak jadi? Mana ada kehendak jadi? Emang Tuhan menciptakan Adam tidak berkehendak? Di situ artinya kuasaku. Bukan tangan kita sekarang. Kok lucu sih lo ini gimana sih? Dengan kuasanya dia. Dengan tanganku sendiri, dengan kuasaku sendiri. Oh berarti bukan kun sekarang? Lah itu kan dia kun, itu kan tergantung dia kun. Ketika dia mengatakan kun kepada siapapun itu dengan tangannya sendiri, bukan dia atas perintah yang lain, itu atas kehendak sendiri. Ketika dia menciptakan Adam alaihissalam, itu dengan tangannya sendiri, dengan kuasanya sendiri, dengan keinginannya sendiri, maka sesuatu itu jadi. Dengan tangan apa dengan kuasa? Di sini kan bukan sedang proses menciptakan, bro. Di sini sedang menjelaskan iblis ini membantah kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dari kehendakku, dari tanganku, dari kuasaku. Bukan tentang proses menciptakan, bukan sedang menceritakan proses menciptakan. Iya, itu dengan kekuasaanku, dengan tangan. Dengan kuasa, dengan keinginannya sendiri. Oh, dengan kuasa, bukan dengan tangan. Iya dong. Lah, Tuhan kita menggunakan kata tangan di sini, ya, menggunakan kata tangan karena yang dipahami oleh manusia sesuatu dibuat itu pasti dengan tangan. Maka tangan kanan, kemudian ini tangan kanan yang dua itu nih kan? Kalau tangan kanan dikatakan duanya berarti kekuasaan Allah itu berlipat ganda, bukan berarti tangan seperti manusia. Karena Tuhan kami tidak seperti Tuhan Anda yang makhluk bertanduk tujuh bermata tujuh. Kan gitu dong. Tangan yang dimaksud di Al-Quran itu adalah kuasa. Coba Pak Erban buka link yang saya gitu ya. Kita benturin dia dengan ini dia. Umat terjemahan mau benturin terjemahan. Mau dibenturin kemana? Timer. Kecil, Bapak. Kami tidak sombong. Al-Quran itu membantah semua apa yang kami lihat terjemahan. Di dalam Islam, ya, itu tidak ada kata tangan dirubah menjadi ditakwil menjadi kekuasaan. Terus? Ya. Ilmu dari mana itu? Silakan Pak Erban bacain Pak Erban ya. Ada ya dulu apa ada. Tangan itu adalah literal. Allah menghususkan Adam alaihissalam, maka Allah menciptakan dengan kedua tangannya, sebagaimana yang dikabarkan dan tidak menciptakan makhluk lain yang mempunyai nyawa dengan kedua tangannya. Oh ini benar-benaran. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Saya ada pemimpin dan kaum kiamat. Apakah Anda semua mengetahui apa yang ini? Apakah kamu semua melihat kondisi yang Anda rasakan? Apakah kamu semua tidak melihat? Di kalimat mana Bro Duran? Itu bacain yang dari ini aja, hadisnya nggak usah, biar mereka paham kalau tangan itu bukan artinya kekuasaan, ya. Jadi apa dong? Oke, ini. Jadi tangan maksudnya apa di situ dong? Allah menciptakan empat hal dengan tangannya. Iya, maksudnya tangan kayak mana? Coba gambarkan kayak mana tangan Tuhan. Allah menciptakan empat hal dengan tangannya: arsi, pena, surgaan, dan Adam. Nah, sekarang tangannya kayak mana modelnya? Kemudian kepada seluruh ulama Anda tidak berani. Bukan ini Bro Duran terus. Kemudian tangan Allah itu kayak mana gitu. Lihat. Kok dikatakan ulama Anda tidak berani? Di mana sih? Kan kami kajiannya para ulama. Ini kalau dibaca kajian Anda yang bukan Islam tetapi ini kalau dibaca ini dengan baca kalian baca dong ini. Allah menciptakan empat hal dengan tangannya: arsi, pena, surga, dan Adam. Kemudian berfirman kepada seluruh makhluk, jadilah maka jadilah. Jadi ada empat hal ini dicipta dengan tangan. Yang lainnya dengan berfirman. Jadi kalau Adam diciptakan dengan tangan, dengan penciptaan Isa udah beda dong. Iya, tangan Tuhan itu kayak mana coba? Tangan Tuhan kayak mana dulu Erben? Tangan Tuhan kayak mana maksudnya? Ya, saya nggak tahu. Ulama Anda bilang jangan kita bayangkan tangannya seperti apa. Nah itu dia makanya aku tanya sama kamu. Kan sekarang yang Anda bayangkan adalah tangan seperti tangan manusia kan? Yang Anda bayangkan sekarang? Iya kan? Loh, saya bilang itu tangan adalah tangan, bukan kekuasaan. Iya, yang Anda bayangkan sekarang tangan apa? Ayo. Yang Anda bayangkan sekarang tangan apa? Terus kenapa Anda permasalahkan? Saya tahu bahwa Allah Anda punya dua tangan kanan. Nah, betul, tangannya kayak mana? Tangan itu maksudnya kayak mana? Kayak tanganmu? Tangan Allah Anda itu punya jari-jari, betul apa salah? Kayak tangan Anda gitu maksudnya? Enggak. Allah Anda punya jari-jari, itu betul atau salah? Nih saya kasih ke ayatnya nih yang jelas ini. Nih, ada kalimat begini kan. Ya dulu hafaqo aidihim. Iya. Waktu habis.
Oke, waktu habis. Iklan dulu lah sebelum closing statement. Silakan, mana moderator kita? Ibu, siapa di mana? Sebentar kayaknya moderator kita ini. Bang Kesar. Yohana, monitor Yohana. Apa ketiduran ya? Jadi penciptaan Isa tidak seperti penciptaan Adam ya. Sudah habis Pak Erben, tidak usah. Diskusi malam ini ya di-live-kan di YouTube channel Kristen yaitu Feminine Interest Official, Erben Channel dan Buah Sulung Channel. YouTube channel Muslim yaitu Debat Hebat, Debat Official, Pengamat Debat, TMC Kristen Muslim Channel, Media Dakwah Muslim Channel, MDM, Sulkipi M Abbas Official, OSI Channel, Ucok Tebas dan Al-Alif Channel. Ya, kita closing statement ya. Hanya menyimpulkan narasi sesuai dengan akidahnya dan berterima kasih kepada lawan debat dan pemilik Zoom. Silakan pihak Muslim, Ustadz Talib atau Bro Zuma. Silakan deh, Alif. Berapa menit kita? Berapa menit? Closing statement sesuai tema ya, Bang. Yang lancar tema tadi. Closing statement itu coba 6 menit kayaknya. 6 menit. Nikolai, silakan setting waktu 6 menit. Ya, waktu berjalan pada saat narasumber berbicara, silakan. Bentar, Anissa 171. Sorry. Boleh sambil share screen ya, biar ini apa namanya? Silakan. Nah, sebentar. Ya, oke. Izin share screen ya, maaf saya timpa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Nabi Isa di sini kami di closing ya, saya closing di surah An-Nisa ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haq innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alquha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rusuli wa la taqulu salasah al-ayah sadaqul adim. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya. Jangan permasalahkan dalam kurung, karena dalam kurung ini untuk memahami orang yang tidak memahami original teksnya gitu. Yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Prosesnya ayatnya ada banyak tadi sudah kita bahas. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, di sini tadi sudah dipertegas ya bahwa Nabi Isa itu adalah hanya sebagai hamba Allah ya, sebagai hamba Allah. Lalu mengenai masalah Nabi Isa tadi sudah jelas dikatakan, masalah prosesnya Al-Quran menjelaskan proses-prosesnya. Proses itu melibatkan makhluknya, seperti Rasulnya Rasul Allah itu adalah salah satunya adalah malaikat, karena Allah mengutus itu di antara malaikat dan manusia. Malaikat mengutus kepada wahyu, menyampaikan wahyu kepada nabinya, wahyu Allah. Nah, mengenai proses juga bagaimana penciptaan tadi Nabi Isa dijelaskan seperti Nabi Adam. Prosesnya melibatkan Nabi Isa mengenai ruhnya. Secara logika akal sehat, tanpa hubungan biologis dia tidak bisa hamil, tetapi dengan hanya ditiupkan ruhnya, karena memang pada prinsipnya manusia itu wanita ditiupkan rahim ke dalam rahim itu ruh oleh malaikat arham namanya, ditiupkan ruh. Kehendak Allah yang mengatakan jadi maka jadilah tanpa ada hubungan biologis dengan laki-laki. Makanya di sini dikatakan Nabi Isa adalah ibnu Maryam, putra Maryam. Karena apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tetapi dengan kuasa Allah, Allah menciptakan hambanya Nabi Isa alaihissalam melalui wanita yang suci, dia bisa hamil. Lanjut Burunda. Lanjut Burunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan tentang Nabi Isa. Qala innama ana rasul rabbiki li ahabil laki gulaman zakiyah. Jadi dia adalah utusan Tuhan, dia nabi, dia rasul, lalu kemudian dia adalah manusia yang kodratnya, derajatnya didudukkan sebagai manusia laki-laki yang suci. Jadi dia laki-laki yang suci. Kalau sudah dikatakan suci, berarti dia manusia yang tidak punya celah. Dia tidak punya cacat. Ya, tidak seperti kitab-kitab yang menceritakan dia dari keturunan pesina. Atau di kitab orang-orang yang hidup di mana dia berada, diceritakan dalam kitab mereka bahwa dia ada di neraka, direbus, ditinja, dan seterusnya. Kalau kita baca Talmud itu luar biasa itu. Nah, di Al-Quran, dia adalah laki-laki suci. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 34, Allah menerangkan, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat ya di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di sini diterangkan oleh Allah bahwa Allah mengutus sosok Nabi kepada Bani Israel sebagai pertanda yang dibekali dengan tanda-tanda mujizat, dibekali dengan tanda-tanda kekuasaan.
Kuasa dalam arti kata dia mampu memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa dirinya itu tidak sesuai yang dituduhkan oleh mereka. Inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau Zalika Isa bin Maryam qalal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa alaihissalam yang berkata dengan kebenaran yang mana mereka meragukan kebenaran yang apa yang dia katakan. Dia katakan dia adalah utusan Tuhan, diragukan. Dia hanya kepada Bani Israel, diragukan. Dia mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah, diragukan. Dan kemudian dia mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah la ilaha illallah, inni Rasulullah, juga diragukan. Malah dia didudukkan kemudian sebagai Tuhan itu sendiri. Padahal Al-Quran menerangkan, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di atas muka bumi ini. Itu diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 42. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim bahwa kedudukan beliau adalah sebagai hamba Allah yang diberi nikmat kepadanya berupa kenabian, dan dia dijadikan sebagai bukti tanda kebesaran Allah melalui perantaraan beliau kepada Bani Israel. Lalu kemudian diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 171, sesungguhnya Al-Masih, anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam itu hanyalah utusan Allah, kalimat Allah yang ia kirimkan kepada Maryam, dan juga roh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami umat Islam kemudian mendudukkan Nabi Isa, anak Maryam yang datang kepada Bani Israel, hanya sebagai nabi, sebagai rasul, yang sebagai pertanda kepada Bani Israel, sekaligus sebagai bukti kebenaran bahwa setelahnya akan datang sosok Nabi Khatan Nabiyyin yang mengembalikan kedudukannya seperti yang dia terangkan sendiri kepada Bani Israel bahwa dia hanyalah rasul dan juga nabi. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Saya ada utusan Allah kepadamu, wahai Bani Israel. Demikian. Makasih. Waktu habis. Terima kasih narasumber Muslim. Closing statementnya giliran 6 menit untuk narasumber Kristen. Dulu ya. Ya, monggo. Ya, Pak Herman, tolong bukain Pak Herman. Ya, apa dari tadi mereka selalu bicara tentang diciptakan sama kayak Adam. Kita sudah membuktikan Adam diciptakan dengan tangannya, bukan dengan kun. Ya. Lalu kita lihat di dalam hadis apa kata Muhammad tentang Isa Al-Masih. Ini apakah mau dilanjut apa gimana diskusinya? Loh, bukan closing statement. Tenang aja, nggak usah nyaut-nyaut dulu. Oke, bukain Pak Herman, ya. Jadi Isa itu bukan diciptakan dengan kun, tetapi Isa itu adalah firman itu sendiri, kalimat itu sendiri, bukan diciptakan dengan kalimat, ya. Oke, tolong bacain Pak Irwan, saya udah agak langur. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya, dengan tidak menyekutukannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dalam ruh dan ruh darinya, dan surga adalah hak, benar, dan neraka adalah hak. Ya. Bahkan di dalam hadis ini aja, silakan teman-teman yang menonton cari hadis berapa Pak Irwan, tolong sebutin. Hadis ya. Hadis Bukhari 3180. Nanti saya jelaskan ya, itu ya. Nanti saya jelaskan karena jadi ya, tidak pernah diciptakan dengan kalimat. Itu hanya tafsiran. Ya, tafsiran yang mengatakan itu diciptakan dengan kalimat. Cariin saya satu hadis yang mengatakan Isa diciptakan dengan kalimat. Semua hadis perkataan Muhammad mengatakan Isa adalah kalimatnya. Lalu kenapa Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Jelas. Dari Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan bagaimana keilahian Yesus dan juga menceritakan bagaimana kemanusiaan Yesus. Jangan Anda anggap cuma sisi manusianya doang. Anda kan bidak. Bro, tadi kan Anda bawa hadis itu kan ngandelinnya terjemahan, nggak paham konteks, dan itu tidak dibahas tadi di awal. Makanya Anda closing ngambil satu hadis yang tidak bahas di awal gitu loh. Sebentar, ini closing statement. Sebentar, Abang Alif biasa intervensi. Kenapa lagi? Kalau closing statement itu jelaskan dari kitab Anda aja. Kalau Anda membangun narasi begitu, itu menimbulkan pertanyaan dan harus kami jawab. Silakan closing statement. Silakan closing statement. Ketika ada jawaban, tentu ada bantahan. Ya. Kita jawab lagi ya, harus jawab. Soalnya ngajakin bahasa aslinya, konteksnya bahasa aslinya seperti apa. Gue tantangin Alif malam ini ya. Kita buka terjemahan Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia. Mana yang benar? Perkataan lu atau terjemahan Inggris dan Indonesia? Ya. Lu cariin gue satu hadis yang menyatakan dengan jelas bahwa Isa diciptakan dengan kalimat, bukan tafsiran. Karena lu tuh dari tadi selalu membual. Gue katakan lu membual. Ini bukan closing statement, ini yang mana membual dari tadi? Coba ini harus jelas. Mau tidak mau nih moderator intervensi kalau begini ceritanya. Ini kan closing statement. Yang nantangin. Silakan. Oke, gua ambil alih. Ya, ini closing statement Duran itu menyimpulkan narasi sesuai dengan akidah kita, misalnya keimanan kita aja, Bro. Kan temanya itu adalah kenapa Yesus bagi Kristen itu sebagai kita anggap Tuhan, itu aja, Bro. Jangan nyebrang ke mereka lagi.
Nanti dia terakhir bikin inian jawaban gitu loh bro. Jadi nggak usah ini lagi, jangan menarasikan yang itu lagi bro. Oke. Lanjut Bro Nuran. Ya. Sampai mana mas? Ini ngomong-ngomong di refresh apa enggak nih? Langsung aja lah. Aku sedikit aja. Ya udah. Oke, saya berdasarkan Alkitab ya. Jadi kalau berdasarkan Alkitab, maka kesimpulannya Isa itu adalah secuil dari data Alkitab yang diberitakan di dalam Quran. Karena di dalam Alkitab tentu lebih komplit siapa Yesus. Anak Allah artinya dia firman Allah. Baru kemudian dia anak manusia karena memang dia hadir sebagai manusia melalui rahim Maria. Tetapi dia juga adalah Tuhan Kurios, penguasa. Karena dia berkuasa di bumi di surga, dibuktikan dia berkuasa atas kematian melalui kebangkitan. Dia berkuasa di surga karena dia menyediakan surga tempat bagi orang percaya. Kemudian dia juga adalah seorang rabi atau guru. Dibuktikan dengan ajaran Yesus yang sempurna tentang etika dan moral. Baru Yesus itu juga raja, segala raja. Karena Yesus raja di atas segala raja, dia berkuasa di bumi di surga. Dan juga kita mengatakan Yesus itu sebagai seorang nabi atau utusan. Karena memang firman-Nya lah yang diutus menjadi manusia. Dan Yesus itu juga sebagai seorang imam, wakil manusia untuk mendekat kepada Allah. Dan nabi itu wakil Allah untuk manusia mengenal Allah. Dan juga Yesus adalah Mesias. Jadi jika kita hanya mengenal Yesus berdasarkan dia sebagai nabi atau utusan, maka ini adalah kepingan kecil dari Alkitab. Yang utuh itu adalah harus mengakui Yesus sebagai imam besar yang agung, harus mengakui dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan, sebagai Rabi, dan sebagai Raja. Jadi kalau ada tadi Bro Juma mengatakan bahwa Quran datang untuk menyempurnakan, maka saya katakan hanya mengutip secuil dari sekian banyak kebenaran Alkitab. Di sini saya tunjukkan beberapa gelar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 1/8 dari data yang saya tunjukkan inilah data Quran tentang Yesus. Jadi saya katakan Yesus di dalam Alkitab bukanlah Isa di dalam Quran. Isa adalah satu sosok yang ditonjolkan hanya satu sisi dari sekian sisi Yesus di dalam Alkitab. Jadi saya katakan Quran bukan penyempurna kitab suci, tetapi pengutip kitab suci. Salah itu caranya, jangan ke situ, jangan menyeberang Bren. Jelaskan, tidak mampu Anda jelaskan tentang itu. Oke, kalau memang Nabi Isa itu dianggap sebagai Yesus, maka saya katakan itu. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan ketuhanan Yesus, jangan begitu caranya. Dari tadi saya sudah jelaskan ketuhanan Yesus, cuma kau nggak ngerti. Itu aja, jangan menyeberang. Iya. Anda mengatakan Oke, Al-Quran jadi menyempurna. Sakit sekali jadi mereka ini ya. Nabi, kalau Yesus dipandang sebagai Nabi toh, lepas dari Raja, Guru, Nabi, Tuhan, Anak Allah, dan Mesias, maka itu adalah remah-remahnya. Tetapi kalau mau ikut utuhnya, maka harus berpedoman kepada Alkitab. Jadi tidak mungkin orang mengenal Yesus dengan benar di luar Alkitab. Orang bisa mengenal Yesus dengan benar, murni harus Alkitab. Yesus yang di luar Alkitab itu adalah kepingan, secuil dari sekian kebenaran. Jadi kesimpulannya adalah Isa bukan Yesus. Terima kasih. Masih ada waktunya nggak? Coba timer. Masih 15 menit. Oke, 15 detik. Jadi itu aja ya. Jadi nggak apa-apa. Terima kasih kawan-kawan dari diskusi tadi. Saya mengagumi posisi Isa yang luar biasa di dalam kitab Anda, walaupun itu bukan Yesus di dalam Alkitab. Nah, di situ. Karena Yesus yang di dalam Alkitab harus melihat seluruh gelar-gelar Yesus ini. Anak Allah, anak manusia, Tuhan Kurios, Rabi, Raja segala raja, Imam, Mesias, dan Nabi atau utusan. Kalau hanya Nabi, maka saya katakan ini hanya secuil remah-remah. Kalau hanya Nabi, maka kalau ada orang Kristen menolak Yesus sebagai Nabi, salah. Tapi kalau ada orang Kristen hanya mengatakan Yesus sebagai Nabi saja, itu lebih salah lagi. Itulah kalau di dalam kekristenan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Diskusi malam ini berjalan lancar ya. Ya, terakhir iklan yaitu diskusi ini di-live-kan di YouTube channel dari Kristenan adalah Family in Christ Official, Buah Sulung, dan Erben Channel dari pihak Muslim. YouTube channelnya yaitu Debat Hebat, Debat Panas, Mari Berhijrah, Official, Pengamat Debat, TMC, Kristen Muslim Channel, MDM, Media Dakwah Muslim Channel, Zulkifli, M. Abbas Official, OC Channel, Ucok Tebas, dan Al-Alif. Oke, itu dia saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama telah menyaksikan serta melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma. Dan menurut saya Ustadz Suma ini dia salah memilih lawan debat, dan atau mungkin dia salah masuk di dalam room diskusi atau debat, karena pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Ustadz Suma di menit-menit terakhir karena sudah kelabakan dan tidak bisa
bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, bahkan sanggahan serta pernyataan dari teman-teman para apologet Kristen. Akhirnya dia kabur dari room diskusi. Karena apa? Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataan serta argumentasinya sendiri yang berkaitan dengan iman kekristenan. Apalagi kalau kita lihat di sepanjang diskusi atau debat, Ustadz Suma ini terus berkoar-koar membahas dan mengatakan, dan juga dia memaparkan dengan ayat-ayat Alkitab yang menjadi pendukungnya, walaupun kita melihat cara Ustadz Suma mentafsirkan, bahkan mencari tahu, menggali arti kata yang dicomot oleh Ustadz Suma itu sangat tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya yang dicatat atau dituliskan di dalam Alkitab itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat Ustadz Suma ini dia berkoar-koar mengatakan bahwa sebenarnya bukan Yesuslah yang disalib, melainkan si Yudas. Seperti itu, karena Yudas menggantungkan diri setelah dia mengembalikan uang yang diberikan kepadanya untuk menukarkan Yesus seperti itu. Tapi pernyataan dari Ustadz Suma ini juga sangat kontradiksi dengan pernyataan dari teman-teman polemikus yang lainnya, seperti Ustadz Kainama dan juga para polemikus lainnya yang dimana mereka mengatakan bahwa yang disalibkan sebenarnya bukan Yesus tapi orang yang diserupakan. Akan tetapi Yudas mengatakan bahwa yang disalibkan yaitu semua mengatakan bahwa yang disalibkan itu Yudas. Jadi kalau kita melihat perbandingan dari pernyataan dan juga pendapat dari kedua belah pihak ini yang merupakan sesama polemikus, mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda seperti tentang siapa yang disalibkan, apakah itu Yesus atau orang yang menyerupai Yesus, atau itu Yudas Iskariot itu sendiri. Akan tetapi walaupun mereka melontarkan pernyataan tuduhan mereka bahwa itu bukan Yesus, tapi yang menjadi suatu hal yang bisa membuktikan bahwa Yesuslah yang di atas kayu yang disalibkan itu dari para saksi. Karena hanya para saksilah yang bisa mencatat serta menuliskan setiap kejadian dan seluruh kejadian yang terjadi pada waktu itu, di mana waktu di zaman salib itu. Dan hal inilah yang seharusnya tidak bisa lagi dibantahkan oleh seorang Ustadz Suma dan teman-teman para polemikus yang lainnya. Karena apa? Karena kalau orang Kristen berbicara tentang penyaliban, semuanya berdasarkan data dan juga pastinya saksi yang menguatkan data dan juga yang dituliskan di dalam Alkitab itu sendiri. Seharusnya Ustadz Suma sudah merasa malu. Karena apa? Karena setiap data yang dia bawakan itu semuanya itu bertentangan dengan iman kekristenan. Bahkan literatur yang dia gunakan untuk mendukung argumentasinya itu semuanya dia ambil dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercayai, atau bisa dibilang itu merupakan sumber-sumber sesat atau aliran sesat. Tapi dia masih saja menggunakan hal itu untuk mengusik-musik iman kekristenan seperti itu. Nanti kita akan melihat ada di satu diskusi atau debat yang mungkin akan kita saksikan bersama-sama, di mana kita akan mendengarkan dan akan melihat maksud dan tujuan dari Ustadz Kainama bersama dengan teman-teman polemikus, termasuk Uni Rifa, Yonatan Nanda, dan Ustadz Suma. Di situ akan dibongkar apa tujuan mereka berdiskusi atau berdebat. Maka dari itu kita akan menyaksikannya nanti, dan ya mungkin di video kali ini sekian sampai di sini, dan kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga boleh terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan untuk menyatakan setiap kebenaran, bahkan memberitakan setiap kabar baik kepada semua orang. Dan melalui pelayanan mereka ini banyak jiwa yang melihat dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, kita hanya bisa berdoa supaya setiap kebenaran-kebenaran yang mereka putarbalikkan itu, supaya kebenaran itu sendiri yang boleh mempertobatkan mereka, mensadarkan mereka bahwa keselamatan yang kekal, keselamatan yang sejati hanya ditemukan ketika mereka percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Karena hukum kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita mengasihi Allah dan kita juga mengasihi sesama kita, manusia seperti kita, mengasihi diri kita sendiri.
seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-38. Di situ dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih merupakan inti dari ajaran kekristenan. Kasih kepada Tuhan dan sesama manusia tidak dapat dipisahkan. Bahkan kasih Allah melalui kita membuat kita menjadi sarana untuk mengasihi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengasihi Allah dapat diwujudkan dengan mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan orang yang tidak layak untuk dikasihi pun, kita juga harus bisa mengasihi mereka. Sama seperti bagaimana Yesus Kristus mengasihi kita umat manusia tanpa batas. Namun yang Tuhan mau supaya kita betul-betul menaruh pengharapan dan percaya kepadanya sebagai Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menebus kita manusia berdosa. Bahkan kasih orang percaya terhadap sesama saudara seiman, sesama manusia dan musuhnya harus tunduk kepada dan diatur sertakan dikendalikan oleh kasih dan pengabdian mereka kepada Allah. Oke teman-teman, kiranya melalui video ini, debat ini, bahkan juga renungan singkat ini, kita boleh mendapatkan suatu berkat yang berasal dari Tuhan supaya kita juga boleh terus mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang terus mungkin memusuhi kita, supaya mereka juga boleh merasakan kasih yang sama seperti kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Terima kasih, sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.